Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Insyaallah taala kita malam ini akan belajar, saling belajar, diskusi daurah pembukaan Akademi Fawaid Syafi'iyah. Dan insyaallah hari ini kita akan mengadakan pembelajaran, yaitu pembukaan daurah pembukaan mengenai pengantar madhab Syafi'i, yaitu ringkasan modul pengantar ilmu fikih pada Fawaid Akademi. Baik. Insyaallah taala kita akan membuka kelas yang namanya Fawaid Akademi Akademi Fawaid Syafi'iyah, yang insyaallah belajarnya online, akan membahas tentang ilmu fikih dan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Dan program ini diperuntukkan untuk pelajar pemula dan masyarakat umum yang belum terlalu mahir menggunakan bahasa Arab ya. Dan kita juga mempunyai beberapa level, ada level persiapan dan yang insya Allah akan dibuka bulan ini. Level pemula dan level lanjutan akan dibuka di tahun depan insya Allah. Keunggulan dan fasilitas seperti bagaimana teman-teman perhatikan. Insya Allah ada level persiapan yang akan dipelajari mulai bulan-bulan ini sampai setelahnya. Dan hari ini hari Selasa dan Jumat insya Allah. Level pemula ini mulai naik tingkatannya mulai naik tingkatannya, bukunya mulai naik. Yang awalnya pakai kitab rangkuman fikih, nanti pakai kitab ulama langsung. Mukhtasar Abi Syuja, Usul Ilmu Usul punya Kiai Haji Muhammad Arsyad Lubis Muna Al-Muskah Al-Kautsariyah. Kaidah fikih, ada hadis Fathul Alam dan semisalnya. Dan untuk lanjutan lebih dalam lagi apalagi ketemu nanti usul fikih dengan lubul usul insyaallah. Dan ini kurang lebih ringkasan gambaran mengenai Akademi Fawaid Syafi'iyah. Jika berminat, tafadhol bisa klik linknya, bisa didaftarkan. Baik, kita masuk ke bagian kedua. Semoga bisa dipahami tadi sedikit pembukaannya. Kenapa kita mengadakan daurah ini? Sebagai bentuk gambaran bagaimana sih belajar di Fawaid Syafi'iyah, bagaimana sistem belajarnya, bagaimana sistem diskusinya. Baik, kita insya Allah akan bahas mengenai permasalahan seputar madhab Sebelum itu teman-teman, ini kan di sekitar saya, lagi di depan rumah saya ada musola ada masjid, ada pengajian. Teman-teman sekalian dengar nggak suara pengajiannya atau gimana? Masih aman suaranya atau terganggu? Tidak terdengar Ustaz. Aman. Aman semua. Aman aman. Kalau ada yang nggak aman kabarin bilangin. Soalnya speakernya kuat di saya, kuat speakernya. Alhamdulillah, mungkin ditutup Allah nggak sampai ke headset saya suaranya. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai Bismillah teman-teman. Dan saya selalu katakan kalau buka kelas sama saya itu, teman-teman di sini mungkin ada yang ikut kelas saya beberapa sudah ikut kelas saya. Saya senang kalau di kelas saya itu diskusi, kemudian ada respon. Ketika saya tanya direspon, ketika ada tukar pikiran, kasih pikiran nggak apa-apa. Yang namanya belajar tuh wajar, sangat wajar salah. Kita juga sebagai pengajar juga sering salah Dengan itu kita berkembang. Manusia itu dengan kesalahan dia berkembang. Nah, kalau diskusi apapun itu, kalau ditanya apa pendapatnya, kasih tahu aja pendapatnya. Nggak perlu malu. Mau yang ibu-ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian atau bapak-bapak, abang-abang sekalian. Baik. Nah, semoga dipahami teman-teman sekalian Baik, kita masuk ke permasalahan seputar bermadhab.
madhab dan bermadhab. Makna madhab. Dan satu lagi teman-teman, speakernya mic-nya dimatikan. Kalau sekiranya tidak bertanya, harap dimatikan ya biar kita kondusif belajarnya. Makna bermadhab secara bahasa, torikoh atau metode atau jalan ya. Jadi madhab itu artinya tempat pergi kalau bahasa kita ya. Secara bahasa bisa torikoh, suatu tata cara, metode atau jalan. Definisi yaitu apa dikatakan ulama aqwalul imam fil masail asy-syar'iyyah al-ijtihadiyah wa majra qawlihi wa qawaidul istinbat allati saru 'alaiha wa ma khurija 'ala qawlihi aw 'ala aslih. Apa itu? Kumpulan-kumpulan perkataan seorang imam ya, atau perkumpulan pendapat-pendapat seorang imam di permasalahan-permasalahan syariat ya. Kumpulan pendapat seorang imam pada permasalahan-permasalahan syariat yang bersifat ijtihadiyah, yang dia menerima perbedaan pendapat ya dan konsekuensi darinya. Wa majroh qaulihi, dan turunan-turunan dari perkataannya. Apalagi selain perkataannya mengenai masalah-masalah syar'i ijtihadiyah wa qawaidul istinbatil lati saru 'alaiha. Dan mazhab itu juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang mereka tempuh dalam istinbat hukum. Nah, jadi yang dinamakan mazhab bukan hanya hukum halal, haram, wajib, sunnah, enggak itu doang. Tapi bagaimana cara mereka menempuh untuk menghasilkan suatu hukum. Tata cara mereka mengeluarkan hukum tadi itu juga dinamakan mazhab. Apalagi? Wa ma khurija 'ala qaulihi au 'ala aslihi, dan pendapat para ulama mazhab yang bersumber dari pendapat dan kaidah imam mazhab. Selain perkata ulamaannya langsung ya, misalnya Imam Syafi'i. Jelas-jelas ya, misalnya ulama Imam Syafi'i mengatakan bebek bakar haram misalnya. Maka perkataan itu merupakan mazhab Syafi'i. Dan bagaimana Imam Syafi'i mengeluarkan hukum bebek itu haram, tata caranya itu dinamakan mazhab Syafi'i juga. Dan misalnya ada ulama setelah beliau meninggal, itu Imam Syafi'i meninggal, ada ulama setelah beliau yang mengeluarkan hukum yang semisal, tapi beda kasus, misalnya hukum makan ayam bakar. Tadi kan bebek bakar kan? Ayam bakar apa? Haram. Kenapa? Karena hukumnya sama seperti bebek bakar. Turunan hukum tersebut juga dinamakan pendapat madhab. Walaupun nggak diucapkan oleh imam madhab yang langsung. Nah, jadi jangan salah sangka. Madhab Syafi'i itu bukan berarti semuanya perkataan Syafi'i, enggak. Tapi ada dalamnya perkataan Syafi'i, yang inti perkataan Imam Syafi'i, kaidah-kaidah Imam Syafi'i, dan orang-orang yang menggunakan kaidah-kaidah Imam Syafi'i untuk menghasilkan hukum-hukum yang baru setelahnya. Baik. Itu secara makna madhab ya. Dan makna bermadhab. Nah, apa itu bermadhab? Madhab udah tahu, bermadhab sekarang. Iltizamu ghairil ami madhaba mujtahidin muayyanin fil usuli wal furu' au fi ahadihima aw intisabu mujtahidin ilaihi. Iltizamnya, mengikutnya selain awam pada madhab seorang mujtahid. Nah, artinya apa? Seseorang yang dia mengikuti, yaitu madhabnya seorang mujtahid tertentu fil usul wal furu', atau dalam perkara usul, kaidah-kaidah, wal furu', hukum-hukumnya diikuti. Au ahadihima, atau di antara keduanya. Enggak. Misalnya nih, saya enggak ikut fikih Syafi'i, saya ikutnya usul fikih Syafi'i. Boleh enggak? Boleh. Atau kebalikannya, saya enggak pandai usul fikih Syafi'i, saya bisanya fikih Syafi'i saja. Boleh juga, dinamakan bermadzhab Syafi'i juga. Penisbatan diri seorang mujtahid pada madzhab tertentu. Itu juga dinamakan bermadzhab. Misalnya ada orang mengatakan, saya madzhab Syafi'i. Nah, sudah jelas, itu jelas. Itu adanya bermadzhab. Jadi kurang lebih ini teman-teman, arti bermadzhab dan madhab. Madhab dan bermadhab. Kira-kira paham teman-teman nggak artinya bermadhab dan madhab? Ada yang nggak paham? Paham. Paham ya, insya Allah ya.
Insya Allah, fahim Ustaz. Saya anggap yang bilang kamu udah mewakili ya, saya kiaskan kepada yang lain. Sukutuhu tak dulu ala ridho ya. Diamnya menunjukkan ridho. Apa ini? Oke, apa? Ya kalau perbedaan mazhab kan tadi kan thariqah Ustaz ya, cara Ustaz. Mm-mm. Mm. Kalau manhaj itu apa Ustaz? Ma farqu bainahu Ustaz sama manhaj. Kalau manhaj itu ya, kalau dari sisi akidah mungkin akidah dan manhaj itu kurang lebih sama ya. Dan kata manhaj itu lebih luas daripada kata akidah. Beberapa ulama menganggap ya. Dan sebagian ulama ada menganggap manhaj itu sama dengan akidah. Tapi kalau mau dibawa dalam ranah fikih dan usul fikih ya kurang lebih manhaj itu sama dengan madhab juga. Manhaj juga. Tapi nanti kalau dipahami manhaj sama dengan madhab agak rancu bahasanya, agak rancu. Jadi sama-sama thariqah juga artinya. Suluk thariqah sama. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Kita kemudian bertanya nih, madhab ini kapan sih muncul? Emang dulu sahabat ada mengatakan bermadhab, misalnya. Nah, kita baca nih. Dalam mata sahabat bagaimana? Ada nggak madhab? Ali al-Madini berkata, lam yakun fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhaibah yadhhabuna madhaba wa yuftuna bi fatwah wa yaslukuna tariqatah illa talatah. Tidak ada di kalangan sahabat Rasulullah SAW yang memiliki suhbah dan para manusia mengikuti madhabnya berfatwa dengannya kecuali 3 orang nih pada zaman sahabat itu yang jadi sentral diikutin adalah 3 orang. Apa pertama? Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas. Tuh. Abdullah bin Mas'ud itu di Irak ya. Tuh. Zaid bin Thabit ingat saya di Madinah ya. Abdullah bin Abbas di mana? Di Mekah. 3 orang tuh yang jadi sentralnya setiap kota masing-masing. Dan sentral mereka diikuti karena dianggap paling alim. Fatwa-fatwa mereka dijadikan rujukan utama pada masa sahabat. Di masa tabi'in ada enggak? Katakan Ad-Dahlawi, soro likulli alimin min ulama ittabi'in madhabun ala hiyalihi fantasaba fi kulli baladin imamun. Kemudian setiap alim dari ulama tabi'in memiliki madhab tersendiri dan di setiap negeri ada imam mujtahid yang menjadi rujukan fatwa. Nah, kan ini tadi madhab adalah apa? Tempat berlabuh, thariqah, tempat tujuan, ya kan? Jadi kalau kita menuju sesuatu ulama dan bertanya mulu kepadanya, itu namanya kita bermadhab dengannya. Bermadhab dengannya. Tuh. Adapun istilah bermadhab yang kita pahami sekarang itu memang belum ada zaman dahulu. Seperti madhabnya Ibnu Abbas, ada usul fikihnya, ada fikihnya enggak. Tapi secara bahasa sebagai bentuk poros untuk meminta fatwa itu terjadi pada masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga. Kemudian semakin banyak kejadian kepada perkataan Abu Syama al-Maqdisi. Kemudian semakin banyak kejadian dan perkara baru maka mujtahid dari kalangan tabi'i, sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in berfatwa dan fatwa mereka dihafal, ditulis dan dibukukan hingga sampai kepada ulama yang datang setelahnya dari 4 ulama madhab. Kita simpulkan bahwa istilah madhub sebagaimana yang kita kenal sekarang belum ada di generasi sahabat hingga tabi'ut tabi'in. Namun sudah ada cikal bakal tamadhub dengan adanya madrasah fikih di masing-masing negeri dengan menjadikan rujukan fatwa dari seorang mujtahid. Nah, apa yang terjadi pada masa sahabat sampai tabi'ut tabi'in sudah masuk ke istilah madhab secara bahasa, tapi nggak masuk ke istilah madhab secara istilah. Alasan apa? Karena di sini nggak ada tertulis dengan jelas fikihnya bagaimana dari awal sampai akhir. Kemudian tidak ada yang membukukannya, tidak ada yang memeriksanya, tidak ada yang mengkomparnya dengan usulnya, apakah benar fatwanya dengan usulnya. Tapi secara bahasa, nampak nih bibit-bibit bermadhab ini ada dari zaman dahulu. Jadi kalau dibilang, ada nggak madhab zaman dahulu? Kalau secara bahasa ada. Yaitu tempat berlabuhnya pendapat-pendapat atau nyari fatwa.
Tapi kalau dibilang ada nggak fatwa plek-teplek kayak zaman sekarang, ada buku fikihnya, ada apa? Nggak ada. Nggak ada. Dan berkata Ad-Dahlawi wa ba'da mi'ataini dhahara fihim ay fil ulama'i at-tamadhub lil mujtahidin bi ayanihim wa qalla man kana la ya'tamidu ala madhhabi mujtahidin mi ainihi. Setelah 200 tahun, nah Hijriyah ya, setelah tahun 200 Hijriyah, dia sudah abad ke-20 kedua Hijriyah, mulai muncul di kalangan ulama bermadzhab dengan madzhab para mujtahid. Dan sedikit sekali yang tidak mengacu pada madhab. Nah malah aneh, zaman dahulu tuh nggak, yang bermadhab itu aneh. Rasanya gimana ya? Oh, itu udah ada jalan pintas untuk kita cepat pinter. Nah tapi kita mau coba-coba ke jalan yang susah, belajar jalannya apa? Belajar fikih yang untuk melaluinya untuk jadi pinter tuh agak lama. Pinter bisa pinter. Kita nggak nutup kemungkinan ada orang jadi mujtahid dengan jalur tertentu tanpa jalur madhab, ada. Tapi jalur madhab ini adalah jalur yang telah telah teruji menghasilkan para ulama-ulama kompeten pada bidangnya. Nah, makanya normalnya ulama-ulama zaman dahulu itu bermadhab. Adapun yang nggak bermadhab, kita hitung jari sedikit banget. Baik, kita masuk ke hukum bermadhab. Hukum bermadhab ada 3 ya. Ada 3. Dan kita nggak menutup kemungkinan perbedaan pendapat dalam tentang hukum bermadhab ini, kita nggak boleh menutup kemungkinan, menutup kebenaran. Ada perbedaan, harus diakui. Harus diakui. Yang pertama, pendapat pertama harus bermadhab. Ya, bermadhab. Harus bermadhab di sini artinya harus menentukan siapa yang bakal diikutinya. Itu pendapat As-Sam'ani, Al-Juwaini, As-Safarini ya. Seperti dikatakan As-Safarini, Koto al-kibaru biluzumi tamadhub bimadhabin. Para ulama kibar berpendapat bahwasanya wajibnya bermadhab dengan madhab tertentu. Nah, dan ini pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i ya teman-teman ya. Dalam madhab Syafi'i, mu'tamad atau pendapat resmi usul kita, yaitu apa? Kita diwajibkan iltizam bimadhabi muayyan, dengan madhab tertentu. Alasannya apa? Bukan dikarenakan kita ingin ta'assub, bukan. Alasannya sederhana. Teman-teman, kira-kira kalau udah tahu tempat berlabuh, kalau bingung labuhnya kemana? Ke tempat dasar kan? Tempat dasar. Misalnya teman-teman, dalam madhab Syafi'i diwajibkan mu'tamadnya ya, pendapat resmi, diwajibkan bermadhab dengan madhab tertentu. Tapi nggak diwajibkan ikuti semua pendapat madhabnya. Paham nggak maksud saya? Ada nggak paham? Bisa diulang Ustaz, Ana belum paham. Oke, dalam madhab Syafi'i Pak, kita tuh harus bermadhab dengan madhab tertentu. Itu udah paham ya? Pilih madhab nih harus. Saya milih madhab Syafi'i. Tapi nggak mengharuskan setiap pendapat madhab Syafi'i saya amalkan. Bisa dipahami Pak? Bisa Ustaz. Nah itu dia intinya. Loh gimana tuh misalnya? Kenapa seperti itu? Pertama, kenapa diwajibkan bermadhab? Karena biar seorang itu punya tempat berlabuh kembali kalau emang nggak punya jawaban. Jadi seorang awam itu normalnya bertanya kepada ulama terdekatnya, ya kan? Kalau nggak dapat, baliknya kemana kira-kira? Kira-kira kalau nggak bermadhab, baliknya kemana? Kalau nggak dapat nih, ngarah kemana nih? Ngambil pendapat mana? Kira-kira kalau nggak bermadhab, berlabuhnya kemana? Ada nggak tempat berlabuhnya, teman-teman? Gurunya. Enggak, misalnya dia pengen tahu suatu hukum, gurunya nggak ada, tapi ada jawaban madhab dia. Enggak, dia nggak ikut madhab apapun. Nah, nggak ikut madhab apapun, nggak ada jawaban sama guru-gurunya. Kira-kira balik kemana kira-kira? Bikin marah mazhab sendiri. Lebih bingung Ustaz. Lebih bingung Gimana? aja. Apa? Lebih bingung aja. Bingung kan, bener Apa? kan? Bener kan? Bingung. Tapi Agak kalau bingung. bilang, misalnya kalau saya udah punya madhab inti, saya madhabnya Syafi'i, tapi saya tanya guru-guru, plak. Ketika saya bingung, baliknya kemana kira-kira? Kemana baliknya? Ke Syafi'i. Selesai madhab Madhab Syafi'i. Syafi'i. Itu gunanya wajib beriltizam dengan madhab Syafi'i. Ya alasannya ya gitu. Kalau ke Al-Quran Sunnah bagaimana?
Nah, nanti sebenarnya kalau emang kita punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya dipermudah, nggak masalah. Bagi yang punya kemampuan, tapi bagi yang nggak punya kemampuan, bagaimana bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung misalnya? Misalnya nih, Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihin fastashhidu. Ayat siapa hafalannya? Harus saya lupa. An-Nisa. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Oke. Ayat itu tadi mengenai perempuan-perempuan berbuat fahisyah, perempuan-perempuan berbuat zina. Itu kata Allah apa? Dihukumnya apa? Akhbarian yang jawab ayat tadi. Dibiarkan sampai apa? Dibiarkan sampai meninggal. Dikurung sampai meninggal. Oke. Ya. Ayatnya ada nggak dalam Quran? Sekarang di Quran ada nggak ayatnya? Ada. Ada, Ustaz. Ada kan? Oke, ada. Oke, ada. Ada Ustaz. Ada nggak, Pak? Ada nggak? Yang bilang nggak ada ayatnya di Quran, bahaya nih, bisa kafir. Ada ayatnya di Quran kan? Ada kan? Oke. Ayatnya diamalin nggak? Ada Ustaz. Ayatnya diamalin nggak? Tidak, Ustaz. Belum ada kita dengar Dari Ustaz. mana? Diamal. Dari mana antum tahu nggak diamalin? Karena negara kita bukan menerapkan hukum Islam Ustaz. Bukan itu. Mansuh. Mansukh. Dari mana tahu mansukh? Dari mana tahu mansukh? Ulama. Dari ulama. Dari ulama. Oke. Kalau kita langsung merujuk Quran dan Sunnah, tahu nggak yang mana mansukh ya? Enggak. Tidak tahu. Kita butuh ulama Ustaz. Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu nggak kita Nggak tahu. ketika nggak tahu mansukh apa dari ulama, tahu nggak mansukh yang dihapus ayatnya, tahu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau langsung Nggak tahu. lihat ke Al-Quran Nggak tahu, itu Ustaz. nggak tahu kita Ustaz. Nah, itu gunanya apa? Gunanya ada tempat berlabuh. Kalau nggak tahu, baliknya kemana? Ke tempat berlabuh kita. Gitu deh ceritanya. Kalau langsung ke Al-Quran dan Sunnah, tahu nggak kita yang mana ayatnya terhapus? Mana ayatnya yang dipakai? Mana ayatnya ini, ayatnya itu? Hadisnya sahih, hadisnya kagak. Tahu nggak? Dari mana tahunya? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan. Harus Betul, nanya nggak tahu. ulama. Sepakat, kan? Sepakat Ustaz. Sepakat ya, oke. Kita lanjut dulu. Nanti kalau banyak tanya jawab nggak selesai. Matikan dulu mic-nya. Kita lanjut ke pendapat kedua. Kita tetap terima ada yang berpendapat apa selain itu. Tidak boleh bermadzhab. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm ya. Semoga Allah rahmati Asy-Syaukani, Imam Syaukani, As-Sanani juga. Semoga Allah rahmati mereka semua. Allah ridhoin semua mereka. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan, siapa yang mengambil seluruh pendapat Abu Hanifah atau Malik atau Syafi'i atau Ahmad bin Hambal, padahal ia memiliki kemampuan meneliti dalil dan ia enggan meninggalkan pendapat ulama yang mereka ikuti, maka sungguh ia telah menyelisih ijma ulama. Kalamnya Ibnu Hazm ini sebenarnya nggak relevan ya dengan apa yang terjadi. Maksudnya yang Ibnu Hazm celah di sini adalah orang-orang apa yang mengikuti semua pendapat ulamanya tanpa keluar darinya. Sedangkan mazhab Syafi'i tadi boleh nggak keluar dari mazhabnya? Boleh nggak tadi saya bilang? Boleh Ustaz. Jadi Tidak wajib mengamalkan semua. masuk celaan dari Ibnu Hazm nggak? Enggak Ustaz. Syafi'i, mazhab Syafi'i. Enggak. Dan kita pahami teman-teman sekalian bahwasanya enggak ada satupun mazhab yang mengatakan pendapatnya harus diikuti semua, enggak ada. Jadi celaan Ibnu Hazm ini kurang relevan untuk untuk menyasar kepada orang-orang yang bermadhab. Dan teman-teman, orang bermadhab terkadang kita dikambing hitam karena tertuduh ya. Tertuduhnya apa? Dibilang orang bermadhab itu enggak pernah mau keluar pendapat madhabnya, enggak. Bisa keluar, silahkan. Yang penting tanggung jawab dan konsisten. Itu aja, enggak perlu yang lain-lain.
tanggung jawab, konsisten, dan kita nggak pernah mengajarkan ta'assub. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut belajar saya. Kita nggak pernah mengajarkan ta'assub. Kita memberikan pilihan kepada orang awam. Mau ikut tafadhol, mau nggak ikut tafadhol. Yang penting ada ulama yang antum ikuti yang mu'tabar, itu saja. Pendapat ketiga, boleh bermadhab, artinya jais, nggak wajib. Kalau Syafi'i tadi wajib sebenarnya. Ini ada pendapat ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ini jumhur ulama menurut beliau. Al-Qadi Al-Iyad mengatakan waqa'a jama'ul muslimin fi aqtaril ard ala taqlidi hadzal namat wa itsba'ihim ay al-a'imma al-arba'ah wa darsu madzahibihim. Kaum muslimin dari 10 jadi sepakat bahkan bolehnya taklid kepada para imam yang keempat dan mengikuti mereka serta mempelajari madzhab mereka. Bahkan ini aneh. Qadiyat mengatakan apa? Ulama sepakat kita itu harus membiarkan para awam, orang-orang awam untuk taklid, jangan larang. Kenapa? Karena itu tugasnya mereka, tugasnya para awam itu adalah mengikuti ulama. Ulama yang mana? Ulama yang diakui. Dari mana perintahnya mereka disuruh mengikuti ulama? Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Sama tadi ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa artinya? Tanyalah kepada orang mengetahui jika kalian Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. tidak mengetahui. Oke. Orang awam tahu nggak yang mana ayatnya terhapus, mana hukumnya terhapus, mana ayatnya hadis sahih, dhaif. Tahu nggak orang awam? Tidak tahu. Enggak tahu saya. Nggak tahu. Jadi tugasnya orang awam apa? Nanya habis selesai nanya. Bisa dipahami? Mantap. Oke. Kita lanjut. Nah, nih ada kesepakatan dalam bermasalah bermadhab. Dulu. Kesepakatan dalam masalah bermadhab. Yang pertama, diterimanya keberadaan 4 madhab fikih yang mu'tabar. Nah, artinya apa? Ulama dari zaman dahulu sampai sekarang sebenarnya semua sepakat. Siapa aja boleh mengikuti antara 4 madhab ini. Nggak ada yang boleh ngelarang, nggak boleh ikut madhab Abu Hanifah, nggak boleh. Nggak boleh mengikuti madhab Imam Malik, nggak boleh bilang gitu. Kenapa? Karena ulama ada sepakat boleh mengikuti antara 4 itu. Yang nih, madhab tidak bertabarkan dengan mengikuti dalil. Kenapa? Madhab dibangun di atas dalil. Tapi karena mungkin buku-bukunya itu buku-buku ringkas, nggak dikasih dalil. Bukan berarti nggak pakai dalil. Oke, enak kasih permisalan, teman-teman sekalian. Pernah baca buku biologi anak SD nggak? Pasti pernah ya, nggak ada biologi ya. Buku IPA anak SD pernah baca nggak? Pernah. Pernah ya. Oke, pernah nggak? Dikatakan sama mereka matahari itu panas. Orang anak SD nanya nggak seberapa panasnya? Bagaimana matahari panas? Anak SD nanya nggak seperti itu? Enggak, Ustaz. Kira-kira kenapa mereka nggak bertanya demikian? Karena masih SD, masih kecil. Masih kecil. Belum terlalu paham. Oke, yang saya tanya. Kalau belajar fikih di awal belum ada dalilnya, artinya dipahami apa? Pahami dulu pelajarannya kan. Kalau mau dalami itu nanti di belakang tuh. Itu bahasanya. Nah, Jadi belajar kita itu kayak belajar duniawi. Enggak semuanya langsung diletakin. Dan jangan sampai itu uzon kita. Oh, ini bukunya nggak ada dalil, artinya nggak pakai dalil, bukan. Itu logika cacat namanya. Bukunya nggak pakai dalil untuk mempermudah saat ini biar kita bisa mengamalin. Kalau mau dalil, ayo belajar usul fikih. Kalau mau dalil, ayo belajar kita apa? Lebih tinggi lagi gitu bahasanya. Kita lanjut. Tercelanya ta'assub. Nah, mazhab aja mencela ta'assub. Tercelanya ta'assub dengan memberikan loyalitas penuh pada pihak itu yang semadzhab dan memusuhi yang lain. Nggak boleh ya. Bermadhab itu nggak boleh kita loyal full sama orang bermadhab. Teman-teman, tolong mic-nya teman-teman. Nggak boleh kita dalam bermadhab itu loyal full sama orang bermadhab kita doang. Nggak boleh. Tercela gitu. Oh, percaya sama madhab kita doang. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan ya
Orang-orang yang nggak bermadzhab itu punya kemungkinan untuk bisa terjangkit dengan namanya ta'assub mungkin. Mungkin nggak mungkin, malah ta'assubnya lebih lucu kadang. Itu dengan apa? Syekh-syekh yang belakangan. Sedangkan kita ulama, kita bermadhab, kita taklidnya kepada siapa? Kepada ulama-ulama dahulu yang kredibilitasnya itu diakui oleh ulama-ulama dahulu juga. Adapun ulama-ulama sekarang yang kita misalnya kita taklidin, mungkin kredibilitasnya bagus, tapi ya masalah diakui lebih diakui yang mana itu bahasa kita. Tuh, selanjut. Seorang yang mempelajari madhab dan mampu meneliti dalil maka tidak tercela apabila menyelisih madhab imamnya dan mengikuti madhab lain, tidak tercela. Oh, saya udah meneliti dalil nih, udah paham usul fikih madhab Syafi'i. Saya nggak ngikut pendapat masalah ini. Boleh, boleh. Nggak tercela. Bahkan itu tujuan bermadhab. Biar kita pinter. Biar kita bisa menghasilkan hukum kalau mampu. Ya. Kemudian, bolehnya melazimi pembelajaran pada satu madhab tertentu untuk membangun keilmuan disertai perhatian dengan dalil. Dan metode ulama dahulu untuk menghasilkan ulama ya dengan cara bermadhab. Dan ini merupakan metode para ulama dari masa ke masa sejak adanya madhab yang empat. So, membangun keilmuan dengan madhab. Kita dibangun pola pikir kita dari yang dasar. Nggak dikasih langsung misalnya anak baru lahir. Normal dikasih makan apa? ASI dulu, benar kan? 6 bulan dikasih apa? Empasi. Kemudian setahun dikasih apa? Langsung empek-empek setahun. Enggak, Hah? Ustaz. Gimana? Setahun biasa nasi bubur ya, nasi bubur kan? Ya, Masih Naik lagi 2 tahun. Dikasih kacang nggak 2 tahun? enggak, Ustaz. belum, Ustaz. Nggak juga. Belum, mancut lagi. 5 tahun dikasih ricis yang sepedas lempar 5 nggak 5 tahun? Enggak. Beda, Ustaz. Enggak juga kan? Enggak juga. Nah, oke. Kenapa ketika belajar agama kita merasa pede? Saya mau langsung level tinggi. Kenapa nggak nampakin jalan-jalan dari awal? Kenapa kira-kira? Satu jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Kadang ingin dikenal, Ustaz, kayak ingin lebih pandai gitu. Jawabannya satu. Belum Karena nggak waktunya. sadar. Karena tidak sadar Tidak sadar diri, Ustaz. tidak sadar diri, tidak sadar kemampuan dirinya sendiri. Dia nggak sadar dia itu di posisi mana. Saya masih empati nih. Makan empati dulu. Alhamdulillah anak bayi kita itu nggak protes sama kita. Pak, saya udah 6 bulan, saya nggak mau tahu, saya mau makan ricis level 10. Kira-kira gimana ngadapinya? Enggak Kita dikasih. kasih. Ustaz. Nggak dikasih, kenapa kira-kira? Kita tahu kemampuan kamu tuh nggak bisa, nak empati aja gitu. Keren ya kalau 6 bulan depan dia ngomong ya, udah jadi nabi. Saya bercanda ya. Lanjut. Baik. Itu ya kurang lebih teman-teman saya. Hah? Ya, Izin bertanya, Ustaz. ya dipersilakan. Saya masih kurang paham terkait dengan pendapatnya Ibnu Hazm tadi, Ustaz, yang di 2 slide sebelumnya itu. Yang bahwasanya Ibnu Hazm itu mengatakan orang yang memiliki kemampuan untuk nazar atau untuk meneliti dalil, maka diharamkan untuk bermazhab. Apakah artinya para mujtahid mutlak itu, Ustaz, mereka juga diharamkan untuk bermazhab atau seperti apa, Ustaz, yang perkataannya Ibnu Hazm itu? Benar. Orang yang punya kemampuan dalam ijtihad itu diharamkan taklid. Bisa dipahami teman-teman? Orang yang punya kemampuan ijtihad diharamkan taklid. Tergantung ketinggian apa dia dalam ijtihad. Misalnya ilmu agama itu kan banyak bidangnya. Bidang usul misalnya, bidang hadis, ya kan? Misalnya ya. Ada ulama yang sampai dia derajat ijtihad dalam ilmu hadis. Ya kan? Maka dia nggak boleh taklid dalam ilmu hadis. Kalau dalam ilmu usul fikih gimana? Saya belum levelnya, boleh dia taklid di situ. Kurang lebih seperti itu, akhi Kevin Yuda. Ya. Bagi yang punya kemampuan, dan kemampuan itu diakui bukan mengakui. Bisa dipahami? Diakui bukan mengakui. Saya bisa nggak ngaku? Saya seperti Imam Syafi'i, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Bisa Ustaz. aja, Kalau ngaku tapi aja terakui nggak kira-kira?
Enggak, Terakui enggak? Enggak terakui. enggak Diakui, diakui para bukan ulama. mengakui, not mas. Harus diakui, bukan mengakui. Mantap. Not kata Fikri. Ditulis pakai tinta apa? Tinta cuka, boleh. Saya agak terganggu sebenarnya dengan suara, tapi nggak apa-apa deh. Semoga dengan saya banyak diskusi dan agak-agak bercanda, semoga saya lebih tenang. Apa lagi ya? Faedah dan rambu-rambu seputar madhab. Tadi udah sebelumnya apa ya? Oke, ini madhab apa yang hendaknya dipelajari dalam hal ini ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia tinggal di tempat dia tinggal ada berbagai macam madhab, maka ia boleh mempelajari madhab apapun yang mudah baginya. Adapun kalau dia tinggal di suatu madhab yang dominannya madhab tertentu, maka hendaklah dia mempelajari madhab yang dominan negerinya. Nah, dikatakan oleh Imam Abu Ya'la ya. Nah, sungguhnya kalau di Abu Ya'la ditanya tentang dia itu bermadhab dengan madhab Hambali, tapi di tempatnya madhab Syafi'i. Kemudian apa? Sungguhnya hal ini kurang baik jika engkau tetap di negeri ini dengan madhab Ahmad, sedangkan penduduk negerimu bermadhab Syafi'i, maka engkau tidak akan menjumpai satupun orang pun yang belajar bersamamu. Tidak pula mengajarkanmu madhab tertentu. Bahkan bisa jadi engkau menimbulkan perseteruan dan menyebabkan perselisihan. Engkau tetap bermadhab Syafi'i sebagaimana penduduk negeri ini lebih utama menurutku. Kemudian Abu Ya'la menyarankan agar mendatangi majelis Abu Ishaq Asy-Syirazi. Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Di sini apa? Imam Abu Ya'la. Madhabnya apa Imam Abu Ya'la? Kalau di Abu Ya'la madhabnya apa? Hambali. Menyuruh muridnya apa? Untuk apa? Untuk bermadhab Syafi'i. Kenapa? Karena di negerinya mayoritas Syafi'i. Oke, pertanyaan. Mengajak kasus. Indonesia madhabnya apa? Kira-kira madhab Syafi'i. Syafi'i. Dominan Syafi'i. Zak. Mayoritas tapi Tadi Hambali, Masya Allah. Nggak apa-apa. Ini dua Ahmad Ghazali atau namanya sama nih? Oke. Kalau antum periksa teman-teman di undang-undang ya, di undang-undang itu hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum Islam seperti hukum kejaksaan itu ya. Tolong mic-nya teman-teman, mic-nya. Nah, hukum kejaksaan, hukum pertanahan, kemudian hukum pernikahan dan misalnya banyak lagi ya berapa hukum-hukum Islam Indonesia yang dipakai. Itu referensi dasarnya apa? Kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kalau kita baca itu ya, undang-undang itu referensi kuatnya apa? Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj ya. Nihayatul Muhtaj. Itu punya siapa semua? Punya siapa semua itu? Ulama Syafi'i. Syafi'i, benar Syafi'i. Ulama Syafi'i. Itu dari segi negara, lagi segi negara. Dari segi mayoritas gimana? Mayoritas kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita adalah siapa? Syafi'i ya. Apalagi Jawa ya. Jawa adalah kunci biasanya. Normalnya di Jawa ini adalah mazhabnya Syafi'i. Amalan-amalan juga mayoritas Syafi'i. Dan bukan berarti ketika masyarakat kita dan mungkin di pandangan kita ya, ini kok nggak Syafi'i tulen ya, tetap Syafi'i. Walaupun beberapa permasalahan mereka keluar dalam hal itu, ya nggak masalah, tetap Syafi'i. Selama apa? Selama dia mengaku mazhab Syafi'i. Dan saya lihat amalan-amalan keluarga-keluarga atau leluhur keluarga kita itu kayak mazhab Syafi'i. Alhamdulillah, semoga Allah kukuhkan dan perbaiki apa yang kurang. Amin ya rabbal alamin. Kita optimis, semoga baik. Adapun seperti Son Horek itu bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang 4 juga ya. Son Horek misalnya enggak. Kita lanjut. Tahu ya Son Horek ya, lagi viral nih. Faedah dan rambu-rambu seputar bermadhab. Tolong bikin teman-teman. Faedah bermadhab terhindar dari pendapat yang nyeleneh. Nah, ini gunanya bermadhab, teman-teman. Antum tuh kalau bermadhab insya Allah aman dan tenang. Tidak akan masuk padanya pendapat-pendapat nyeleneh. Kenapa? Pendapat imamnya aja diteliti. Apalagi pendapat-pendapat nyeleneh itu dibuang jauh-jauh. Kedua, sarana sebagai sarana untuk mencapai derajat fatwa dan ijtihad secara bertahap. Normalnya dan banyak ya pengalaman banyak testimoni dari ulama-ulama sebelum kita. Mereka itu sampai derajat kecerdasannya luar biasa itu awalnya bermadhab semua.
Adapun ulama-ulama yang nggak bermadhab sampai tingkat atas itu kan jari nggak terlalu banyak. Ulama hadis mayoritas Syafi'i, ulama usul mayoritas Syafi'i. Ulama apa lagi kira-kira? Ulama tafsir mayoritas siapa? Syafi'i. Apa lagi? Ulama apa lagi? Ulama lugoh. Nah, tuh misalnya. Hanafi ya banyak ya. Ulama lugoh banyak Hanafi. Maliki juga. Kemudian apa? Penguasaan yang menyeluruh terhadap permasalahan fikih berserta dalil dan mitologi dan pendalilannya. Belajar fikih dengan bermadhab, kita memahami hasil bagaimana tata cara pengerjaannya. Kita tahu bagaimana mengkompromikan dalil. Dan ajibnya ketika kita mendalami usul madhab Syafi'i misalnya dengan fikih Syafi'i dengan baik, itu kita akan terkoneksi sendiri bagaimana cara pendalilan itu. Oh, kayak gini dengan kayak gini, kayak gini dengan kayak gini. Akan tersambung sendiri. Saya mau kasih contoh, tapi saya nggak ada pulpen untuk ngapain. Dari mana lebih antar contohnya. Tapi insya Allah, kalau nanti buka kelas, dipersilahkan masuk. Ya, masuk kelasnya, insya Allah kita banyak kasih contoh ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang kelas saya ya. Banyak nggak saya kasih contoh? Banyak ya, cara pendalilan ya. Boleh kasih jawaban nih, yang ikut kelas kita. Banyak, Ustaz. Banyak nggak saya kasih contoh-contoh? Kalau banyak ya, banyak. Bagaimana cara pendalilannya dan hasilnya kan? Seru nggak kira-kira Pak Farhan? Seru, Ustaz. Oke, baik. Kita lanjut. Insyaallah. Oke, kita lanjut. Sebagai rujukan di dalam hal pengamalan dan fatwa. Nah, bermadhab itu bisa diamalkan ya, bukan dipelajari doang, teman-teman. Kadang ada orang-orang ya, saya kurang enak lah, nggak enak aja. Maksudnya dia berbelajar fikih Syafi'i, tapi bukan tujuannya bukan mengamalin, gimana itu? Mau lewat aja. Jadi apa yang dipelajari, gunanya apa dipelajari itu apa? Ya usahakan habis belajar diamalin. Tapi kalau emang merasa nggak yakin ya wes tinggalin. Tapi kalau belajarnya doang tanpa mau ngamalin mah khawatir jadi ilmu ilmunya nggak bermanfaat. Hal yang perlu dihindari ketika bermadhab, mencukupi diri dengan kitab-kitab fikih dan enggan mempraktikkan Al-Quran Sunnah. Ini salah juga ya. Makanya ketika belajar fikih itu dibarengi dengan belajar apa? Al-Quran. Belajar apa dengan apa? As-Sunnah. Belajar dengan apa? Usul fikih. Jadi ketika ketemu semua itu, wah gimana cara pendalilannya kita paham. Menolak kandungan Al-Quran dan Sunnah dan Sahih berlebihan dalam membuat ta'wil karena mengikuti pendapat madhab. Ini juga ditinggalkan. Tapi sepengalaman saya nggak ada ya. Ulama-ulama sampai separah ini nggak ada dalam madhab, nggak ada. Oh iya, baik. Terima kasih banyak. Ini ada masukan dari Ukti apa nih? Baik. Makasih banyak ya. Saya minta maaf. Membela pendapat madhab dengan hadis-hadis yang sangat lemah dan bahkan palsu. Ini juga terjadi ya di abad-abad sebelumnya, bahwasanya banyak ya orang-orang yang berlebihan terhadap madhabnya sampai buat dalil-dalil palsu, menjelekkan madhab-madhab yang lain. Itu ada, tapi oknum, enggak semua. Bukan berarti ketika kesalahan oknum itu dijadikan bumerang untuk menyalahkan madhabnya, enggak. Sebagaimana kalau kita misalkan teman-teman ya, kalau ada di suatu instansi deh ya, apapun itu, ketika ada satu orang yang salah sedangkan anggotanya ada 1.000 orang, kan kita nggak mungkin menyalahkan satu orang dari 1.000 orang, nggak mungkin. Tapi itu saya nggak nutup kemungkinan emang banyak ya kejadian seperti ini, orang-orang yang membela madhabnya dengan hadis-hadis palsu. Sebenarnya tanpa dengan hadis-hadis palsu juga udah kuat madhabnya, tapi jangan kotori dengan hadis-hadis lemah dan palsu lagi. Baik, kita lanjut. Ada permasalahan di sini. Bolehkah mengamalkan beberapa madhab? Yang pertama, bila pada permasalahan berbeda, misalnya mengamalkan madhab Ahmad dalam masalah toharoh dan sholat, namun dalam bab puasa mengamalkan madhab Syafi'i, ini nggak masalah ya. Nggak masalah. Tuh. Dalam toharoh saya menggunakan Ahmad, dalam sholat saya gunakan Maliki, dalam masalah puasa saya gunakan Syafi'i, ini nggak masalah. Nggak ada masalah. Karena babnya udah terpisah-pisah. Tapi bila di permasalahan yang sama, di bab yang sama,
di permasalahan yang sangat terikat. Misalnya mengamalkan mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam hal wudhu, atau mazhab Ahmad di bab wudhu dan mazhab Syafi'i di bab sholat. Nah, maka ada kedua kemungkinan. Yang pertama, munculkan amalan yang masih dianggap sah oleh kedua mazhab tersebut. Misalnya berwudhu dengan mengusap seluruh kepala mengikuti mazhab Ahmad, kemudian ia menyentuh istri, berwudhu lagi dan mengikuti mazhab Syafi'i, ini boleh ya. Karena dianggap apa? Dianggap sah oleh mazhab yang dua-dua ini. Tapi kalau dia mengeluarkan pendapat dengan mengikuti mazhab-mazhab yang ada, mengeluarkan pendapat yang baru dan dianggap tidak sah oleh dua pendapat mazhab tersebut, maka itu nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya, nikah dengan wali. Hukumnya apa dalam mazhab Syafi'i? Salah. Nikah tanpa wali dalam mazhab Abu Hanifah hukumnya apa? Boleh atau tidak? Boleh. 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 Nikah tanpa saksi dalam mazhab Maliki hukumnya apa? Boleh juga. Oke. Dan seterusnya, nikah tanpa mahar dalam mazhab lain, ya kan? Nikah tanpa bla bla. Oke. Tapi ada suatu orang mengatakan, saya ngamalin semuanya. Nggak perlu wali, nggak perlu mahar, nggak perlu saksi, apalagi. Nggak perlu, udah, nggak perlu semua deh. Sah nggak nikahnya? Jawabannya apa? Nggak sah nikahnya. Kenapa? Karena dia mengamalkan pendapat yang dianggap tidak sah oleh semua madhab. Bisa dipahami? Tergabung pendapat-pendapat baru. Jadi pendapat nyeleneh sendiri. Yaitu pendapat saat itu nggak boleh. Tapi misalnya kalau dia ngambil pendapat Abu Hanifah. Saya mengamalkan pendapat Imam Abu Hanifah nih Ustaz. Boleh nggak? Boleh. Tanpa wali. Kalau emang paham konsistennya gimana, syarat-syaratnya silakan. Saya ngikuti mazhab Maliki. Silakan. Saya ngikuti mazhab Ahmad. Silakan. Silakan. Tapi kalau dicampur baur sampai dia nggak dianggap oleh mazhab yang lain sah juga, maka itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa tahapan dalam mempelajari ilmu fikih. Yang pertama, pemula memahami permasalahan fikih dengan benar. Nah, pemula itu adalah tujuannya adalah memahami dulu. Paham dulu apa itu sholat, bagaimana sholat itu, syarat-syarat sholat bagaimana, pembatal-pembatal wudhu apa aja. Itu dulu yang pertama dari pemula. Yang kedua, Pak, menengah. Memahami permasalahan fikih dengan benar plus memahami dalil dari setiap permasalahan dan metode pendalilannya. Oke. Saya udah tahu nih bahwasanya hilang akal itu ya. Misalnya, saya tahu nih bahwasanya menyentuh kemaluan itu batal wudhu, tapi dalilnya apa? Jika dia tahu, paham, dalilnya apa? Oke, ada dalilnya. Apa dalilnya? Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluan depannya, maka hendaklah dia wudhu. Oke, boleh. Udah dapat dalilnya. Nah. Kemudian, tapi di madhab dikatakan apa? Nyentuhnya dengan apa? Dengan apa namanya? Telapak tangan. Aduh, dalilnya apa? Tadi kan cuma bilang nyentuh. Nyentuh itu kan bisa belakang, bisa depan. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Ya kan? Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i hanya telapak tangan depan aja, yang dalam aja, yang kalau nyentuh kemaluan batal wudhunya? Apa dalilnya? Oke, cari. Oh, rupanya dapat. Apa dalilnya? Man afdo dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa afdo itu apa? Ifdo itu seperti ini posisi. Man afdo artinya apa? Rasulullah kata barang siapa menyentuh dengan telapak tangannya maka batal wudhunya. Artinya yang membatalkan apa? Telapak tangannya. Kalau nyentuhnya seperti ini batal nggak kira-kira? Nggak batal. Itu kerja yang menengah. Memahami permasalahan fikih. Kemudian memahami dalil setiap permasalahannya dan bagaimana metode pendalilannya. Kemudian apa? Yang atas. Memahami permasalahan fikih dengan benar. Setelah itu apa? Paham dalil. Kemudian apa? Memahami perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Tahu dia, oh rupanya pendapat tersebut beda sama mazhab Hambali, beda sama mazhab Hanafi. Nah itu sampai nama apa? Permasalahan atas.
Ini selayaknya kita jalani. Pemula, menengah, atas. Jangan langsung lompat, teret, nggak boleh. Nanti khawatir apa? Ilmunya cepat hilang. Karena dia nggak punya fokus dan nggak tahu inti permasalahannya apa. Kalau kita belajar idealnya, misalnya sini tasawurnya apa masalahnya? Pemula memahami pembatal-pembatal wudhu dengan benar dan bagaimana hukumnya. Menengah memahami dalil setiap pembatal beserta metodologi pendalilannya. Atas memahami perbedaan pendapat di setiap pembatal disertai dalil sebagai pendapatnya. Nah, ini idealnya. Tidak masalah seorang pelajar pemula berusaha menahan dalil dari permasalahan yang dia pelajari, termasuk mengetahui permasalahan khilaf di beberapa masalah, namun tetap menjadi fokus utamanya adalah apa? Pemahaman terhadap permasalahan fikih. Fokus utama orang belajar fikih itu yang pemula adalah paham dulu. Paham habis itu amalin. Kalau udah paham baru naik. Bagaimana? Apa dulu? Habis itu apa? Bagaimana? Setelah bagaimana baru apalagi dalam mata yang lain ya. Jangan kebalik. Kita tahu beda pendapat ulama, tapi nggak tahu definisi dari perbuatan kita apa. Oke, bisa dipahami teman-teman sekalian? Saya benar Ustaz. Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Benar, Mafhum Ustaz. ya. Maaf, Dua Ustaz. metodologi dalam mempelajari ilmu fikih. Ada fikih dalil, fikih dalail, ada fikih masail. Fikih dalil itu apa? Mempelajari fikih dari kitab-kitab yang menghimpun dalil-dalil fikih. Fikih dalil. Jadi dia mengeluarkan hukum-hukum fikih, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh langsung dari buku-buku dalil seperti ayat ahkam, ya. Seperti kalau ayat ahkam dalam mazhab Syafi'i Al-Qiyah Al-Hirasi ya. Itu punya buku ayat-ayat ahkam misalnya. Ada hadis ahkam, misalnya apa? Bulughul Maram, Muntatul Ahkam ya. Bisa juga dari kitab-kitab ijma ya. Punya Ibnu Munzir Al-Ijma dan semisalnya. Itu dalilnya langsung dan mengeluarkan hukum. Dan ini kebalik teman-teman. Ini benar ya? Oh ya, ini benar. Tahapan dalam metode ini mengetahui dalilnya dulu nih. Dalilnya apa ya? Kemudian ustadznya menjelaskan bagaimana cara mengambil dalilnya, menggunakan dalilnya. Setelah ustadznya menjelaskan bagaimana cara menggunakan dalilnya, kemudian dapat hukum fikihnya. Tuh, dapat hukum fikihnya. Misalnya, saya mengajarkan kepada teman-teman, manlam, Rasulullah mengatakan, malam yubayyitis siyama fala siyamalah, malam yubayyitis ya siyama fala siyamalah. Barang siapa ya enggak berniat puasa di malam hari, maka enggak ada puasa padanya. Itu kata Rasulullah. Oke, itu dalilnya. Apa? Bagaimana cara memahaminya? Dikasih tahu dari pemahaman. Kemudian bagaimana? Apa hukumnya dari dalil ini? Dari dalil ini didapati bahwasanya hukum niat ketika puasa itu hukumnya wajib di malam hari. Oh, kenapa? Bla 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 bla. Itu namanya fikih apa? Fikih dalil. Adapun fikih masail mempelajari fikih dari kitab-kitab yang menghimpun permasalahan fikih seperti matan Abu Syuja, punyanya Syafi'i, Zadul Mustaqni, punyanya Hambali, Mukhtasar Khalil, punya Maliki, Tuhfatul Muluk, punyanya apa? Hanafi misalnya. Hal seperti itu dari fikih-fikih dalil, fikih-fikih masail. Dia baca-baca penjelasan, belum ada dalil dulu. Tapi ketika mempelajari pertama kali yang dipahami harus apa? Hukum fikihnya dulu. Sholat itu apa? Hukumnya apa? Rukunnya berapa? Syaratnya berapa? Pembatalnya apa? Setelah tahu semua itu apa? Kerjanya mengetahui dalilnya. Ilah, kenapa ini jadi rukun? Kenapa ini jadi syarat? Setelah itu apa? Cara istinbat. Bagaimana menggunakan dalilnya? Ini ada dalilnya, tapi bagaimana menggunakannya? Nah, teman-teman harus pahami, tidak setiap orang yang mengeluarkan dalil paham cara menggunakan dalil. Enggak setiap orang yang menggunakan dalil paham menggunakan dalil, enggak. Kadang ada orang-orang asal-asalan menggunakan dalil. Tuh. Ini boleh, dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullahu atiur rasul wa ulil amri minkum. Lah, enggak nyambung misalnya. Enggak bisa. Walaupun pakai dalil itu enggak dinamakan berdalil.
hanya ngasih dalil aja, tapi nggak tahu tata caranya. Bila seseorang mampu mempelajari keduanya secara bersamaan, maka itu lebih baik. Nah, campur kalau boleh, gabungi. Belajar fikih dalil dengan fikih masail, gabungi. Dan lebih utamakan menulisnya satu madhab. Misalnya, matan Abu Syuja digabung dengan Fathul Alam punya Zakaria Al-Ansori, yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Fathul Alam itu kitab hadis ya, seperti Bulughul Maram, tapi lebih rendah. Dicampur dengan Abu Syuja, udah mantap banget itu. Baca hukumnya, baca hadisnya. Baca hukumnya, baca hadisnya. Namun apabila tidak mampu, maka yang lebih utama adalah dengan fikih masail. Karena metode ini yang paling memudahkan pembelajaran untuk sampai tujuan belajar fikih, ini mengetahui hukum Allah pada suatu masalah. Tujuan orang awam itu dasarnya adalah belajar fikih mengetahui hukum. Bukan mendalami. Maksudnya bukan harus tahu dalil-dalilnya. Enggak, itu enggak tugas awam. Itu tugasnya ulama. Adapun awam tugasnya apa? Tahu hukum saja saat ini. Perbandingan. Nih sudah tadi ya. Tuh. Jelaskan misalnya dari la innama huwa bat'atun mink. Jika ada sahabat menanya, qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah alaihi wudu'un, ditanya kepada Rasulullah, seseorang menyentuh kemaluannya ketika sholat, apakah dia wajib wudhu? Maka berkata Rasulullah, la innama huwa bat'atu mink. Enggak, kemaluanmu itu bagian darimu, maka enggak batal wuduknya. Kalau sekarang kayak gitu wuduknya, Rasulullah mengatakan. Tapi di hadis Busroh dijelaskan bahwasanya man massadzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwuduk. Ini kan bertabrakan, gimana caranya? Dikasih tahu. Menggunakan dalil dua dalil ini yang akan bertabrakan. Dapatlah kesimpulannya. Maka kita namakan fikih dalil. Adapun fikih masail, kita mempelajari langsung. Pembatal wuduk ada 4. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Hilangnya akal. Nah, setelah itu apa? Baru mengeluarkan hukum-hukum dari hadisnya. Sudah jelaskan sesuatu, baru dalilnya ini. Dalilnya ini. Dalilnya ini. Dalilnya ini. Tapi paham dulu masalah ini, baru keluar dalil. Tangga pembelajaran fikih Syafi'i. Ini beberapa rekomendasi kitab-kitab yang dipelajari dari mazhab Syafi'i, yang mendalami mazhab Syafi'i. Ada level persiapan, bisa dimulai dari Safinatun Najah ya. Karyanya Syekh Salim bin Sumair ya, Al-Hadrami. Atau bisa juga pakai apa? Al-Mukhtasar Al-Latif, penyanyi Abdullah bin Abdurrahman Bafadal ya. Bisa 2 ini. Bisa belajar ini atau belajar dua-dua, bagus banget ya. Safinatun Najah, baca syarahnya apa? Nailur Roja atau Kasyifatus Saja. Mukhtasar Latif juga bisa, Bayan wa Ta'rif misalnya, baca syarahnya. Kemudian naik lagi setelah persiapan level awal, matan Abu Syuja, banyak ya. Karya Qadi Abul Husain, Qadi Ahmad ibn Husain Al-Asfahani. Syarahnya banyak, Fathul Qorib, apalagi? Banyak ya, Al-Iqna, Kifayatul Akhyar, atau Yaqut Nafis punya Ahmad Syatri. Mu'nisul Jalis, ya kan banyak ya. Karena syarah-syarahnya. Level menengah. Ada Fathul Qorib, syarahnya Abu Syuja ya. Fathul Qorib itu syarahnya Abu Syuja. Naik level dia. Tuh, Fathul Qorib. Nanti bisa pakai hasyiahnya, hasyiah Bujairimi, hasyiah Bajuri. Ala Fathul Qorib, ya bisa. Atau Umdatus Salik, ya, bisa juga. Naik lagi ke level atas, baru pakai Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, karya Zainuddin Al-Malibari, atau pakai Minhajut Talibin, punyanya apa? Imam An-Nawawi. Ya, bisa. Lebih bagus baca semuanya atau pelajari semuanya. Jika sudah mendapatkan level ini, maka ia lanjutkan dengan menelaah kitab. Telah kita ya 3 syarah utama matan Minhaj. Jadi kitab ini Minhajut Talibin disyarah dengan 3 syarah. Yang pertama Mughnil Muhtaj, punyanya Al-Khatib Asy-Syirbini. Kemudian Tuhfatul Muhtaj, punyanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian Nihayatul Muhtaj, punyanya Syamsuddin Ar-Ramli. Ini syarah dari Minhajut Talibin. Sekilas tentang mazhab Syafi'i. Udah jam berapa? Oke, saya minum dulu ya. Mungkin ada yang bertanyakan sebelum kita lanjut ke tentang biografi Imam Syafi'i.
Ada Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, Ustaz, Ana Majid, Ustaz ingin bertanya Ustaz. Tadi terkait dengan mempraktikkan mazhab, Ana kadangkala kalau sholat di masjid yang mayoritasnya sholat sunnah 2 rakaat itu dengan duduk tawarruk, Ana ikut tawarruk. Tapi ketika di masjid yang iftirash, Ana juga iftirash di sholat 2 rakaatnya. Itu gimana Ustaz ya? Oke, saya tanya kepada Akh Rivaldi Majid. Hukum iftirash atau hukum tawaruk itu apa? Hukumnya apa? Kurang tahu Ustaz. Hukumnya sunnah dua-dua. Hukumnya sunnah paling sunnahnya bagi mazhab Syafi'i, setiap duduk di akhir sujud, di akhir sholat, maka dipakai apa? Tawaruk kan? Kalau pakai iftirash gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Dia hanya meninggalkan sunnah. Enggak sampai membatalkan sholat. Itu enggak apa-apa, enggak ada masalah sama sekali. Apalagi kalau ada hajat yang dibutuhkan, maka lebih afdol. Misalnya kalau antum meninggalkan itu, masyarakat enggak takut sama antum, masyarakat antum lebih dekat sama antum, itu lebih afdol daripada mempertahankan madhab dan kita bakal dibenci sama sekitar. Nah Ustaz, alhamdulillah, jelas Ustaz. Syukur Ustaz. Baik, kita lanjut. Matikan mic-nya dulu. Biografi ringkas Imam Syafi'i. Nama dan nasab Imam Syafi'i bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Ketemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki 2 anak, Hashim dan Muthalib dari jalur Hashim, dan Syafi'i dari Nabi dari jalur Hashim, dan Asy-Syafi'i dari jalur Muthalib. Kelahiran beliau lahir di Gaza. Ada yang mengatakan ya ada catat. Beliau lahir di Gaza. Ada yang mengatakan lahir di Askolan, ada yang mengatakan lahir di Mina, ada yang mengatakan lahir di Yaman. Tapi yang paling lebih besar kemungkinan ada di Gaza ya. Tuh. Dan beliau lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafatnya Imam Abu Hanifah di tahun 150 Hijriah. Maka di beberapa kitab dikatakan wafatnya Imam Abu Hanifah, di situ lahirnya Imam Syafi'i. Insyaallah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Orang tua bapaknya meninggal ya. Guru-guru beliau ada Muslim bin Khalid ya, Muslim bin Khalid Az-Zanji ya di Mekah. Kemudian ada Sufyan ibn Uyainah di Mekah juga, Malik bin Anas di Madinah, Muhammad bin Hasan di Irak ya. Temannya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan. Murid-murid beliau banyak ya. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Ada Al-Husain bin Ali Al-Karabisi. Kemudian ada Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Muzani, Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Keilmuan beliau nggak perlu ditanyakan sebenarnya, nggak perlu dibacakan, udah terkenal. Apa itu? Beliau hafal Al-Quran umur 7 tahun. Dan hafal kitab Muwatta di umur 10 tahun. Syekhnya Muslim bin Khalid Az-Zinji mengizinkan beliau berfatwa pada umur berapa? Umur berapa? 15 tahun. Bahaya. Kita 15 tahun ngapain tuh? Aduh, mungkin ada yang main PS ya, atau ada yang main bola nggak jelas, atau kencingnya masih berdiri. Imam Syafi'i udah jadi apa? Ulama umur 15 tahun. Nah, yang anehnya ada ulama orang-orang setelah beliau, zaman-zaman kita meremehkan beliau nih. Apaan Syafi'i itu? Syafi'i manusia, saya juga manusia. Imam Syafi'i makan nasi, saya juga makan nasi. Kalau saya bisa salah, apalagi Imam Syafi'i. Nggak boleh kayak gitu ya. Mereka para ulama-ulama mata adalah para aulia Allah. Yang Allah berikan mereka dunia dan akhirat ya. Kecerdasan luar biasa, ketakwaan luar biasa. Sudah selayaknya kita menghormati mereka. Jangan direndahkan dengan apapun bahasanya ya. Imam Ibnu Uyainah berkata, Syafi'i adalah pemuka terbaik di zamannya. Imam Ahmad mengatakan tidaklah seorang menyentuh tinta dan pena kecuali terdapat jasa Imam Syafi'i dalamnya. Ibadah Rabi bin Sulaiman berkata, Syafi'i telah membagi waktu malamnya, sepertiga pertama untuk menulis, sepertiga kedua untuk sholat, dan sepertiga yang ketiga untuk tidur. Jadi mulai dari Isya sampai subuh beliau bagi 3 tuh. Mungkin
Sepertiga awalnya nulis ya, sepertiga keduanya untuk sholat, dan sisanya tidur. Artinya Imam Syafi'i kurang lebih tidurnya jam berapa? Jam 2 ya mungkin ya. Kalau kita anggap subuhnya jam 5, beliau itu tidur jam 2 mungkin. Jam 2. Semoga Allah rahmati ulama-ulama kita. Dan beliau meninggal kena penyakit bawasir ya, apa tuh? Yang perut-perut itu, saya lupa namanya. Bawasir itu, beliau meninggal dalam keadaan sakit ya. Dan meninggal di tempat tidur ya. Kelas balik perkembangan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu ada beberapa tahapan ya, ada tahapan ta'sis, yaitu fase pembangunan terbentuknya mazhab dari ijtihad Imam Syafi'i, dari tulisan ataupun ijtihadnya. Kemudian ada fase an-naql wal intishar, fase penukilan dan penyebaran mazhab Syafi'i. Ada istiqrar, yaitu fase kukuhnya mazhab Syafi'i dengan semakin banyaknya penulisan kitab. Ada tahrir, yaitu fase penyaringan. Banyak yang nulis mazhab Syafi'i, tapi yang mana sih yang rajih dalam mazhab Syafi'i? Itu di fase tahrir. Kemudian ada fase izdihar, fase berkembangan pesatnya mazhab Syafi'i. Kemudian inhisar, yaitu fase menyusutnya penyebaran mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Utsmaniyah menjadikan mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab resmi. Jadi kurang lebih seperti mazhabnya Syafi'i itu kalah pamor lah, kalah terkenal dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan itu juga alasan sekarang bahwasanya mayoritas dunia itu memakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mayoritas dunia itu menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah. Pasti mayoritasnya mereka Abu Hanifah. Dan itu berkat ya ulama-ulama yang dahulu yang menjadi kodi-kodi dahulu, ada pengaruhnya. Kita masuk ke fase taksis, yaitu fase terbentuknya fikih Imam Asy-Syafi'i melalui fatwa-fatwa dan tulisan beliau. Ini fase di awal ya, fase zamannya beliau masih hidup, yaitu zamannya apa? Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua mazhab ya, ada mazhab qadim dan mazhab jadid. Mazhab qadim itu apa? Mazhab beliau atau pendapat beliau saat berada di Mekah sekitar 184 Hijriah sampai 199 Hijriah. Tuh. Kitab yang beliau tuliskan di fase ini adalah Al-Hujjah, Risalah Qadimah, Arad ala Muhammad bin Hasan. Tuh. Kemudian ada mazhab jadid, mazhab beliau atau pendapat-pendapat beliau dari Mesir. Ketika di Mesir sampai beliau meninggal. Cuma berapa? 6 tahun ya, cuma 6 tahun. Tuh. Kitab yang beliau tuliskan di fase ini ada Al-Um, sama Ar-Risalah Jadidah, sama Jima'ul Ilmi. Dan Ar-Risalah juga kitabnya itu karena permintaan ya. Permintaan Abdurrahman bin Mahdi ya. Abdurrahman bin Mahdi minta diajari bagaimana cara memahami nusus-nusus. Maka dibuatlah kitab namanya apa? Ar-Risalah. Dan mazhab qadim itu, dari mana kita tahu pendapat ini pendapat lamanya Imam Syafi'i? Nah, gitu bahasanya. Dari siapa pembawanya? Perawi atau pembawanya mazhab qadim. Yang pertama ada Abu Thawr, Imam Abu Thawr Al-Kalbi. Seorang imam dan hafid melazimi Imam Syafi'i sehingga kemudian menjadi imam mujtahid. Dan sekarang mungkin dihitung sebagai mujtahid mutlak juga. Kemudian Abul Hasan Al-Qarabisi, murid Imam Syafi'i yang paling masyhur. Kemudian ada Al-Hasan Az-Za'farani, imam yang faqih dan muhaddits. Beliau adalah perawi terakhir dari mazhab Al-Qadim. Jadi kalau ada pendapat-pendapat dari beliau yang mengaku dalam mazhab Syafi'i, maka dipahami pendapat apa? Pendapat qadim. Perawi mazhab jadid atau pendapat baru dari Imam Syafi'i ada Abu Ya'qub Al-Buwaiti, murid Imam Asy-Syafi'i yang paling alim tentang mazhab Syafi'i sebagaimana persaksian Imam Syafi'i. Ada Imam Al-Muzani dan ada Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, dan mereka ini adalah pembawa pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i yang jadid atau yang baru. Sebab perubahan ijtihad Imam Syafi'i. Tadi kan kita tahu Imam Syafi'i itu punya dua pendapat, pendapat qadim atau pendapat lama, yaitu pendapat sebelum dia ke Mesir, yaitu ketika fase di Mekah ya dan di Irak. Kemudian ketika pindah di Mesir maka ganti pendapat.
Alasannya apa? Yang pertama, beliau meneliti ulang kaidah-kaidah usuliyah dan merubah sebagiannya hingga berpengaruh pada perubahan fatwa. Jadi dia tahu ini kaidah usul fikihnya ini kurang tepat nih, saya ganti. Maka ganti fatwanya. Yang kedua, beliau menelaah ulang ijtihad sebelumnya dan merubahnya karena ada dalil yang kuat atau qiyas yang lebih tepat. Merubah dalil itu nggak apa-apa ya. Bahkan itu bisa jadi kewajiban bagi seorang mujtahid jika dia itu ditanyakan kembali suatu permasalahan, tapi dia nggak tahu dalilnya, lupa dalil yang sebelum pertanyaan. Misalnya tahun 2024 ditanya hukum A. Kemudian tahun 2025 ditanya hukum A, tapi dia lupa apa pendalilannya dan bagaimana hukumnya. Maka dia wajib kembali ngulangi ijtihadnya, neliti kembali. Itu ulama ya. Dan kalau boleh setiap tahun teman-teman kita seperti itu ya. Meneliti kembali pendapat-pendapat kita dahulu apa yang salah ya. Dan kalau boleh tamatin kitab juga bisa. Setiap bulan tamatin kitab. Misalnya Anut Tolibin setiap bulan tamatin. Kemudian atau misalnya kitab usul fikih bisa Lubul Usul atau Ghayatul Usul atau Badrut Thaliq ditamati setiap bulan. Apalagi misalnya ilmu hadis Fathul Mughis punyanya As-Sakhawi ditamati setiap bulan. Itu afdalnya seorang penuntut ilmu. Ulangi terus, ulang. Dan alasan juga beliau mendapatkan asar atau dalil ya dari Rasulullah atau para sahabat yang belum pernah didapat saat sebelum di Mesir. Ini suara dari luar masuk nggak ke mic saya? Enggak, Ustaz. Enggak. Masya Allah ya, ini kuping saya terbelah dua soalnya. Kuat banget nih mic-nya, serius. Allah. Saya minta maaf kalau masuk ya. Semoga. Aduh, ada gendang-gendang, ada apa nih? Baik, kita lanjut. Apabila ada kaul jadid dan kaul qadim, manakah yang menjadi mazhab Imam Syafi'i? Nah, kalau ada pendapat Imam Syafi'i dahulu bilangnya haram misalnya. Pendapat sekarang bilangnya boleh. Nah, mana yang diambil? Normalnya itu diambil adalah pendapat jadid, normalnya. Imam Syafi'i mengatakan la aja'al fi hilin man rawahu anni. Aku enggak menghalalkan siapapun ya. Nah, yang meriwayatkan pendapat duluku, enggak boleh lagi dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong ketika di Mesir, pendapat duluannya itu enggak boleh diriwayatkan lagi, enggak boleh diriwayatkan lagi. Tapi Imam Al-Mawardi mengatakan apa? Ada loh pendapat yang menjadi pendapat resmi mazhab Syafi'i tapi pakai pendapat dahulu Imam Syafi'i. Di sini dikatakan ada berapa? Ada 17. Nah. Illa fi masaila yasiratin nahwi as-sab'ata asyra afta fiha fil qadim. Ada 17 pendapat menurut Imam Al-Mawardi yang dipakai pendapat qadimnya. Artinya apa? Kita telah meneliti kayaknya lebih kuat yang qadim, maka pendapat jadid Imam Syafi'i enggak menjadi pendapat resmi mazhab Syafi'i, tapi pendapat qadimnya. Nah, itu dia. Tapi 17 doang kata Imam Mawardi. Saya dapat 22 dan beliau mengatakan 17. Mulai dari permasalahan toharoh ya, kemudian sampai ke masalah umul walad saya dapat. Tuh. Mengapa di beberapa masalah umat Syafi'i merajikan qaul qadim? Anna ifta'al ashabi bil qadimi fi ba'dil masaili mahmulun ala anna ijtihadahum adahum ilaih lidzuhuri dalilihi wa la yalzamu min dalika nisbatuhu ila Syafi'i. Nah, fatwa sebagian ulama Syafi'i dengan qaul qadim karena ijtihad mereka lebih sesuai dengan dalil-dalil daripada pendapat jadid. Jadi kita mengikuti mazhab Syafi'i bukan berarti pendapat Syafi'i semua yang ngomong itu kita terima, enggak. Nanti diteliti lagi oleh murid-muridnya. Benar enggak Syafi'i ngomong kayak gini? Mungkin aja Syafi'i ngomongnya salah, bertentangan dengan dalil. Nah, itulah gunanya dengan perkataan Imam Syafi'i apa? Idza sahal haditsu apa perkataannya idza sahal haditsu idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Jika hadisnya sahih maka mazhabku. Nah, Imam Syafi'i pernah berpendapat dengan suatu pendapat yang bertentangan dengan hadis sahih. Diperiksa oleh muridnya. Artinya diperiksa muridnya, iya benar itu hadisnya sahih, tapi Imam Syafi'i enggak berpendapat. Yang berhak meluruskan Imam Syafi'i siapa kira-kira? Murid beliau. Murid beliau.
Maka yang menjadi wakil untuk menyatakan ini mazhab Syafi'i atau enggak ya murid-murid beliau, bukan kita yang jauh-jauh yang enggak pernah baca kitab apapun kecuali viral-viral doang pembahasannya. Baca al-um karena ada perlu doang, bukan karena meneliti. Bukan tugas kita untuk mengoreksi Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i enggak tahu hadis kunut itu dhaif. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i tahu hadis itu sahih dan ulama Syafi'i setelahnya juga mensahihkannya. Nah, kalau mendoifkan ulama Syafi'i sebelumnya, setelahnya, maka Imam Syafi'i nggak mungkin berdapat gitu misalnya. Tuh, jangan sampai, apalagi pakai bahasa ya. Imam Syafi'i itu kalau bisa keluar dari kubur, dia keluar dari kubur tuh kayak mengatakan pendapat saya salah. Seakan-akan dia menjadi apa? Menjadi wakilnya Imam Syafi'i. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan seperti itu. Kemudian kita masuk fase selanjutnya, fase penukilan dan penyebaran madhab. Fase periwayatan dan penyebaran madhab oleh murid-murid Imam Asy-Syafi'i setelah beliau wafat. Beliau wafat, bagaimana sih madhab beliau tersebar ya? Dimulai dengan apa? Imam Buaiti, yaitu muridnya Imam Syafi'i, menggantikan Imam Syafi'i, kursinya Imam Syafi'i selama berapa? 20 tahun. Imam Syafi'i wafat, yang ganti tempat majelisnya Imam Buaiti selama 20 tahun. Kemudian Imam Muzani punya tugas apa? Menyebarkan buku-buku fikih beliau. Dengan apa? Beliau menulis kitab namanya Al-Mukhtasar Al-Muzani. Ditulis pendapat-pendapat Syafi'i dalam kitab tersebut. Nah, kemudian apa? Imam Ar-Rabi juga meriwayatkan juga pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Jadi suksesnya suatu madhab itu karena muridnya. Jadi kalau muridnya nggak punya, kita bilang apa ya, kegigihan untuk menyebarkan pendapat gurunya, maka nggak terkenal gurunya. Maka ini murid-murid beliau punya kegigihan untuk menyebarkan. Dan penyebaran madhab Syafi'i tersebar melalui halaqah ta'lim munadharah, yaitu diskusi-diskusi ya. Pada masa ini muncullah murid-murid dari Imam Muzani dan Rabi yang memiliki peran besar dalam menyebarkan madhab. Di antaranya Abul Qasim Al-Anmati, Abul Abbas Al-Ibn Suraij, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, Abul Abbas Al-Asam, Al-Qaffal As-Syashi Al-Kabir. Dan orang-orang ini dinamakan apa? Ashabul Wujuh. Dan Ashabul Wujuh bukan ini doang ya, banyak. Ada belasan, bahkan sampai 20-an atau 30-an. Nah, orang-orang yang yaitu dari apa? Muzani sama Ar-Rabi. Tuh. Yang pendapat-pendapat mereka ini menjadi apa? Menjadi apa ya? Perwakilan dari pendapat-pendapat mazhab Syafi'i. Jadi misalnya kalau kita nyari siapa ya? Sentral dari ke sini. Ciri khas fase ini tersebar luasnya mazhab jadi dan melemahnya penukilan terhadap mazhab qadim. Karena perannya Buaiti, Muzani sama Rabi itu sangat besar, melemahkan mazhab qadim. Perhatian besar terhadap periwayatan kitab-kitab Imam Syafi'i, munculnya ulama mujtahid ahli wujuh itu orang. Lanjut, fase kukuhnya madhab atau istiqrar. Setelah udah ada ashabul wujuh, orang-orang yang berpendapat dengan pendapatnya Syafi'i. Pada masa ini madhab Syafi'i semakin kokoh dan tetap karena beberapa sebab. Banyak ulama yang bermadhab Syafi'i dan berkhidmat dalam penyebarannya. Sebab kedua apa? Semaraknya penulisan kitab-kitab fikih Syafi'i. Yang ketiga, dijadikannya madhab Syafi'i sebagai rujukan dalam fatwa dan qada oleh sebagian sultan. Ini sebab-sebab madhab Syafi'i tetap eksis setelah zamannya Ashabul Wujuh. Madhab Syafi'i berkembang pesat di Irak dan Khurasan hingga muncul dua madrasah besar. Ada madrasah Iraqiyah, ada madrasah Khurasaniyah. Madrasah Iraqiyah itu diketuai oleh apa? Imam Abu Hamid Al-Isfiraini ya. Ulama yang mengikuti madrasah ini ada Al-Malwardi, Abu Thaib At-Tabari, Al-Mahamidi. Adapun yang menggunakan metode atau thariqahnya madrasah yang kedua, madrasah Khurasani atau Khurasaniyah, yaitu ketuanya siapa? Abu Bakar Al-Marwazi. Yang mengikuti thariqah ini apa? Ada Imam Al-Juwaini ya, Al-Fauraini,
ada Al-Marwazi juga. Madrasah Irak lebih unggul dari apa? Dari Khurasaniyah, dari sisi apa? Penulisan kitab madhab. Mereka teliti ya. Lebih teliti. Lebih apa namanya? Lebih rapi penulisannya. Adapun Khurasan, mereka lebih teliti, lebih ketat. Ini mereka lebih rapi dan ini lebih ketat. Dan ada ulama yang mengumpulkan dua cara ini, rapi dan ketat. Yaitu seperti apa? Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Ibnu As-Sabbagh, Ar-Ruyani, Al-Qafil Asy-Syazi. Ada juga ulamanya Al-Halimi, Al-Mutawalli, Imamul Haramain, Al-Ghazali. Imamul Haramain 478, Imam Ghazali 505. Meninggal. Fase pertandingan, udah banyak pendapat Syafi'i, udah banyak orang yang ikuti mazhab Syafi'i. Jadi masalah, yang mana sih pendapat Syafi'i? Nah, itu dia. Kan banyak yang ngomong nih. Banyak yang ngomong, ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Syafi'i. Tapi putus-putus suara saya. Enggak, Tahu, Ustaz. Ustaz. Jelas? Aman. Putus-putus? Aman. Putus. Agak putus-putus, Ustaz. Sudah mulai. Sudah aman? Aman, aman. Aman Ustaz. Oke, kita masuk fase penyaringan madhab. Udah banyak orang berpendapat madhab Syafi'i, semuanya ngomong madhab Syafi'i. Yang jadi masalah ketika banyak ngomong itu gimana? Bingung nggak yang mana madhab Syafi'inya? Bingung. Nah, itu tugasnya orang setelahnya. Menyaring. Ketika banyaknya kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama di masa sebelumnya dan semakin luas penyebarannya, maka perlu ada khidmat atau tugas untuk memilah dan menyaring pendapat-pendapat yang lemah dan tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Dan ulama yang berperan dalam hal ini adalah ada dua yang paling inti. Ada Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i. Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i misalnya. Yang beliau wafat tahun 623 ya. 623. Dan Imam Nawawi yang dia wafat apa tahun berapa? 676. 676. Ar-Rafi'i berapa tadi? 623. Imam Nawawi berapa wafatnya? 676, ingat ya. 676. Beliau sangat ketat dalam menukilkan madhab, tidak bermudah-mudahan menisbatkan suatu pendapat kepada Imam Rafi'i dulu. Apa kriteria beliau? Beliau sangat ketat dalam menukilkan madhab, tidak bermudah-mudahan menisbatkan suatu pendapat kepada madhab kecuali telah menelitinya. Selain itu, beliau juga memiliki perhatian besar terhadap tarjih antar pendapat meskipun beliau tidak merumuskan istilah tertentu. Beliau intinya ketat mentarjih itu. Memilih yang mana pendapat yang paling sesuai sama mazhab Syafi'i. Kitab utama beliau Al-Muharrar dan Asy-Syarhul Kabir. Adapun Imam An-Nawawi ya, yang wafat pada tahun 676, beliau memiliki perhatian besar dalam meneliti dan memfilter kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan di masa-masa beliau. Beliau juga yang pertama kali merumuskan istilah-istilah tarjih dan derajat khilaf serta terperinci di kitab beliau. Imam Zakaria An-Nawawi, ini Abu Zakaria An-Nawawi, itu belakangan daripada Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i tadi 623 ya, Imam Zakaria Imam An-Nawawi 676. Maka yang belakangan ini meneliti yang depannya. Maka pendapat Imam Nawawi itu lebih kuat daripada Imam Ar-Rafi'i. Kitab ulama beliau ada Al-Minhaj, Majmu', Raudatul Thalibin. Nah, kalau mereka dua bersepakat dengan suatu pendapat, maka itu pendapat mu'tamad atau pendapat resmi mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada beda pendapat mereka, yaitu Imam Rafi'i dan An-Nawawi, maka yang paling utama diikuti adalah Imam An-Nawawi. Hal ini karena Imam Nawawi datang setelah Ar-Rafi'i, sehingga banyak memberi koreksi atau istidrak atas pendapat Ar-Rafi'i. Di sisi lain, khidmat Imam An-Nawawi dalam menelah madhab dan mentarjih pendapat mu'tamad lebih besar. Nah, tapi ada kalanya pendapat Imam Nawawi juga banyak di kitab-kitabnya. Yang mana nih yang paling utama? Yang paling utama adalah kitab At-Tahqiq. Ini posisi paling utama mu'tamadnya dalam pendapatnya An-Nawawi. Tapi kitab ini enggak selesai ya. Kitab ini enggak selesai, cuma sampai kitab apa? Babu Sholatil Musafir, seingat saya. Babu Sholatil Musafir itu sampai Ibnu Attar sampai membuat kitabnya itu kan. Hadza ma sanafahu al-musannifu fi akhirih. Ini adalah tulisan yang terakhir yang ditulis oleh penulis yaitu Imam An-Nawawi. Bab tentang sholat musafir.
Ya at-tahqiq. Jadi beliau nggak nulis semua ya, cuma sampai bab sholat musafir doang. Kemudian Majmu' Syarah Muhadzab ya, punya Imam Syirazi disyarah oleh beliau. Kemudian At-Tanqih, kemudian Raudut Thalibin, ada Al-Minhaj, kemudian Fatawa An-Nawawi ya, kemudian Syarah Muslim. Ini kitab-kitab yang jadi turunan-turunan atau bilang yang mana paling bagus kitabnya untuk menjadi perwakilan dalam memahami mana pendapat mu'tamad mazhab dari sisi Imam An-Nawawi. Fase gemilangnya madhab, izdihar. Pada masa ini madhab Syafi'i berpusat dan berkembang pesat di Mesir dan negeri Syam. Hal ini disebabkan banyak ulama Syafi'i yang berpindah dari negeri Persis setelah perang Mongol. Tersebar madhab Syafi'i di Mesir dan Syam juga tidak terlepas dari peran dinasti Mamluk yang berkuasa di wilayah tersebut dari tahun 648 Hijriah sampai 923 Hijriah. Baik. Banyak ya? Insya Allah. Kehidupan ulama Syafi'iyah di masa ini, yaitu masa gemilang ini, adanya penyaringan pendapat-pendapat Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Muncul lagi kitab-kitab mukhtasar, muncul lagi kitab-kitab syarah-syarah minhaj dan semisalnya. Kemudian munculnya istilah mu'tamad untuk menunjukkan pendapat yang paling rajih dalam mazhab Syafi'i. Nah, istilah mu'tamad itu baru sekarang. Biasanya Imam An-Nawawi menggunakan dengan bahasa apa? Wal asoh, wal sohi, wal mukhtar, gitu-gitu aja. Itu menunjukkan mu'tamad. Kalau antum baca kitab-kitab Imam An-Nawawi, misalnya Majmu' Syarah Muhadzab, kalau udah ngomong as-sohih, al-mukhtar, wal asoh, gitu-gitu, itu menunjukkan pendapat paling mu'tamad dalam madhab. Nah, sehingga fase ini juga disebut dengan tahrir, penyaringan dan koreksi terhadap keduanya, yaitu Rafi'i dan Nawawi. Hal ini dikarenakan adanya khilaf tarjih antara Rafi'i dan Nawawi, adanya khilaf antara pendapat Imam Nawawi ke beliau, adanya pendapat ulama mutaqaddimin yang belum ditarjih oleh An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Jadi ada pendapat-pendapat yang belum ditarjih sama mereka dua. Nah, kerja ulama setelahnya itu mentarjih. Yang berperan siapa? Ulama-ulama ini. Kita urutkan sebenarnya ya. Urutkan yang pertama adalah Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Di kitab Tuhfatul Muhtaj. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami nggak menyinggung, maka larinya ke apa? Syamsuddin Ar-Romli. Ya. Syamsuddin Ar-Romli. Kalau nggak nyinggung juga, maka larinya ke Zakaria Ar-Romli. Setelah itu apa? Baru Khotib ini kemudian Syahabuddin Ar-Romli. Itu dia urutan. Ketiganya adalah syarah utama kitab Minhaj. Ini kitab Minhajut Thalibin punya Imam Nawawi, syarahnya 3 ini. Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Dan ada fase penyusutan inhisar. Karena negara Utsmaniyah menjadikan mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab resminya. Nah, jadi sinarnya mazhab Syafi'i turun. Dan penulisan tidak terlalu produktif lagi, enggak membuat syarah-syarah lagi. Tapi lebih ke arah apa? Membuat apa? Hasyiah-hasyiah, catatan-catatan kaki. Mulai dari ada hasyiah-hasyiah Nihayah, ada hasyiah Tuhfa, ada hasyiah Syarwani atau Al-Abadi. Kalau Nihayah ada Syabr al-Masi sama Ar-Rasyidi. Tuh, kemudian ada juga masuk juga pada masa-masa ini pembuatan matan-matan ringkas seperti Muqaddimah Al-Hadramiyah, Mukhtasar Latif, Safinatun Najah, An-Nubdah, As-Sittin Mas'alah, Safinatus Shalah. Semua hal ini menjadi apa? Menjadi hasil di masa penyusutan, yaitu pada masa-masa dari Utsmaniyah sampai sekarang mungkin sampai sekarang. Pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i seperti apa sih? Yang pertama, apa yang disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i dan Nawawi. Kalau mereka beda, maka yang paling utama adalah An-Nawawi mu'tamad. Tuh, kalau mereka dua nggak ada ngomong apapun, nggak membahasnya, maka apa? Yang mu'tamad adalah apa? Zakal Ansori, Al-Khatib Asy-Syirbini, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Romli. Ini orang-orang yang mewakili pendapat mereka dan pendapat mazhab Syafi'i. Jikalau mereka dua nggak ada membahasnya. Oh, apabila nggak ada, ya mereka 4 khilaf, maka yang paling utama apa? Ibnu Hajar dan Romli.
Kalau lagi khilaf lagi Ibnu Hajar dan Romli, maka lebih utama apa? Ibnu Hajar. Tapi kalau dari Mesir yang lebih utama Ar-Romli. Nah, kalaupun Ibnu Hajar ada khilaf lagi, tergantung kitabnya. Paling utama Tuhfatul Muhtaj, kemudian Fathul Jawad, kemudian Al-Imdad, kemudian Manhajul Qawim. Tuh. Dan seterusnya. Ini adalah silsilah-silsilah dari kitab Madzhab Syafi'i, mulai dari Al-Um turun ke Mukhtasar Al-Muzani, ada khulasahnya oleh Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian dari Mukhtasar Al-Muzani turunlah beberapa kitab, ada Ta'liqah oleh Abi Hamid Al-Maruzi, ada At-Tanbih Syirazi, kemudian syarah jadi Kifayatun Nabi. Kalau garis 2 itu syarah ya, syarah ta'liq atau hasyiyah. Garis 1 ini Mukhtasar. Nah, jadi ada silsilah-silsilahnya dalam fikih Syafi'i kitabnya ya. Enggak tiba-tiba muncul. Fathul Aziz yang awalnya jadi dari Wajiz jadi Fathul Aziz. Ada turunnya lagi, ada Hawil Kabir sama Qazwani sama Rawdatul Thalibin punya Imam Nawawi. Turun lagi sampai banyak, ada Al-I'ab, ada Asnal Matalib, ada Ghurur Al-Bahiyah, ada Al-Imdad, ada Fathul Jawad. Imam Rafi'i juga punya lagi kitab. Jadi kan Fathul Aziz sama Muharrar. Turunan lagi Minhajut Thalibin dan seterusnya. Kelebihan dalam mazhab Syafi'i. Pendiri mazhab Imam Syafi'i sangat perhatian terhadap sunnah-sunnah nabawiyah dan athar sahabat. Ya, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang sangat kuat pemegangan terhadap sunnah. Bahkan mayoritas ahli hadis adalah bermadzhab apa? Bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang bilang mazhab Syafi'i orang meninggalkan sunnah, nggak sadar dia mazhab Syafi'i itu ketua-ketua ilmu hadisnya banyak. Sakhawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bener kan? Tafsir ada Ibnu Katsir, ya kan? Suyuti, apalagi banyak ya. Nah, apalagi kira-kira banyak ya. Usul fikih apalagi. Ketua-ketuanya di Syafi'i. Imam Syafi'i juga sangat memperhatikan berbagai macam kias dan pondasi pengadilan hukum yang ditetapkan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya. Imam Syafi'i tidak hanya peduli dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi peduli dengan penggunaan akal juga kalau bahasa kita. Bagaimana sih menggunakan kias-kias yang tepat? Bukan menggunakan kias saja, tapi menggunakan kias dengan memadukan kias dan apa? Dan nas. Bagaimana itu? Mazhab Syafi'i menggabungkan antara manhaj ahlul hadis dan ahlul ra'i. Ya, gimana sih tata cara berdalil ahlul hadis? Bagaimana tata cara berdalil ahlul ra'i? Kita gabungkan, namanya mazhab Syafi'i. Banyaknya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah terkait ilmu fikih dan ilmu penunjang lainnya seperti usul fikih dan qawaid. Dan kita nggak boleh nutup kebaikan bahwasanya mazhab Syafi'i itu ulamanya produktif. Dan normalnya ulama-ulama Syafi'iyah itu lebih cepat membahas hukum daripada ulama-ulama mazhab yang lain. Ulama-ulama mazhab yang lain. Kenapa? Karena produktif. Banyak yang nulis, banyak yang ngajar. Kemudian apa? Banyaknya ulama Syafi'iyah yang sampai pada derajat ijtihad di masanya. Seperti Izz bin Abdis Salam itu sudah diakui sebagai mujtahid ya. Imam Nawawi yang mujtahid fatwa. Ibnu Daqiq juga Imam Suyuti mengaku sebagai mujtahid mutlak. Taqiyuddin As-Subki juga seperti itu. Ulama-ulamanya sudah sampai ke derajat ijtihad dan banyak, bukan satu dua, banyak sekali. Tokoh-tokoh mazhab Syafi'i tersebar di seluruh penjuru negeri. Baik. Ini peta penyebarannya ya. Saya kurang tahu yang mana mazhab Syafi'i, yang mana mazhab apa, saya nggak tahu nih. Intinya ini kita ya. Ini kita. Oh. Mungkin yang warna-warna ini semua Syafi'i mungkin ya. Syafi'i, saya nggak tahu. Tapi kebanyakan Syafi'i itu daerahnya daerah timur kita ya. Daerah timur kita. Daerah-daerah kita. Adapun daerah-daerah seperti Turki itu banyaknya Hanafi. Barat juga Eropa itu banyaknya Hanafi. Ya. Maliki daerah-daerah Afrika normalnya. Afrika yang mana nih? Afrika di sini mana Afrika biasanya? Nah, saya nggak tahu ya Afrika di mana. Mungkin sini ya Afrika. Sini. Sampingnya Mesir. Di bawah Tapi sampingnya Mesir. Somali kayaknya Ustaz. Mana tulisannya? Afrika Somali. Utara. Oh ya ini.
Biasanya Maliki di sini. Oke, Maliki. Maliki di samping Mesir, Ustaz. Kebanyakan di Maroko, di utara, Afrika Nah, Utara. Maroko, Somali, Malik itu Maroko itu banyakkan Maliki emang. Tuh samping Mesir. Oke. Indonesia Syafi'i, Malaysia Syafi'i normalnya. Hambali termasuk yang paling sedikit sebenarnya ya. Saudi sekitar biasanya. Yang paling utama itu saat ini adalah Abu Hanifah kan. Turki Barat itu banyak pakai Imam Abu Hanifah. Jadi jangan sering ganggu Imam Abu Hanifah. Paling ramai sekarang mereka di dunia ini. Paling ramai, Masya Allah. Paling berkah. Insyaallah. Bahkan kalau kita dalam madhab Syafi'i, lawan debat paling sering siapa? Madhab apa? Madhab Imam Abu Hanifah ya. Hanafi. Hanafi paling sering. Sering-sering kasih contoh juga madhab Hanafi. Karena seru menghadapinya. Baik. Rujukan penulisan ada Tarikhul Fikih punya Iqra'ul Mutun, ada Madkhal ilal Madhab Syafi'i. Ada juga Al-Madkhal ilal Madhab Syafi'i yang lain, ada At-Tamadhub juga. Tuh, alhamdulillah selesai. Oke, baik. Teman-teman ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Ya, San. Ada San, tanya San. Oh iya, sebelumnya mungkin saya tadi agak terganggu ngomong dan misalnya terus nih saya nih lagi dengar orang lagi ceramah main gendang dari tadi, jadi mungkin saya kurang fokus ya karena banyak banget di kuping saya masuk, tapi kalau ada salah gabarin ya. Oke, silakan. Ini di luar daripada pembahasan, San. Cuman mengenai sikap, San. Mengenai sikap kita terkait jikalau kita menemukan permasalahan-permasalahan yang dimana ulama berselisih, Zat. Karena kan banyak dari masyarakat awam umumnya, mereka ketika terdapat permasalahan-permasalahan khilaf, namun ketika mereka belajar dan mempelajari ilmu, mereka hanya tahu satu gitu, Zat. Jadi mereka nggak tahu ini tuh khilaf gitu. Jadi seolah-olah yang lain itu nggak dianggap sunnah gitu. Yang sunnah hanya pendapat yang dia tahu dan yang dirojihkan oleh ustadznya gitu. Bagaimana mungkin sikap terbaik kita, Zat, agar kita bisa saling menerima pendapat? Pertama ya teman-temannya, apa namanya? Kita tuh harus pahami teman-teman, kita itu melewati namanya fase-fase tertentu ya. Ada fase kita itu sombong, ada fase kita itu sadar ya. Nah, ketika kita dapat ya teman-teman kita seperti itu ya, yang paling pertama kita harus lakukan apa? Berikan udzur sebanyak-banyaknya. Ya, kita katakan mungkin mereka cuma paham satu pendapat, semoga mereka istiqomah mengamalkannya. Itu doa kita kepada mereka. Bagaimana ketika mereka menganggap cuma pendapat mereka aja yang salah? Oke, dakwahi dengan cara yang benar. Kita belajar bareng, kita baca kitab bareng, tunjukkan referensinya. Bagaimana kalau memang sulit juga? Ya, wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang jahil, udah tinggalin aja. Tapi nggak perlu dimusuhi. Dakwahi dengan pelan-pelan. Ya, apa yang terjadi sama mereka mungkin pernah terjadi sama kita dahulu. Nah, sebagaimana kita kepengen didakwahi, kita lakukan dakwah kepada orang seperti itu. Jadi nggak perlu keras-keras kita. Anggap aja orang awam, dan memang idealnya orang awam itu ngikutin satu pendapat saja. Tapi jadi masalah adalah ketika mereka mengikuti satu pendapat dengan respon keluar, itu nggak baik. Jadi kita orang-orang awam ini idealnya kalau berpendapat atau ngikutin pendapat fikih, ya ikutin aja tanpa harus perlu keluar. Nah, jadi masalah kan ketika kita ngikuti pendapat dan merasa pede dengan pendapat kita dan merasa pendapat kita yang jadi pendapat perwakilan dari Allah dan Rasulnya, itu jadi masalah. Perlu dakwahi, tapi dakwahi dengan cara yang baik lah, ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Intinya pelan-pelan aja, nggak masalah. Ya, ada lagi mau didiskusikan? Saya Ustaz. Silakan Pak Gusti Jaz, benar ya? Ustaz, ini apa bedanya salafiyah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana ya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Ya, ulang.
Bedanya manhaj kayak salafiyah sama Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana, Ustaz? Sebenarnya pertanyaan seperti ini kurang relevan ya kita jawab, tapi saya jawab secara umum aja. Ya, Ahlussunnah itu sama dengan salafiyah. Orang yang mengaku Ahlussunnah sama dengan orang-orang yang mengaku salafiyah. Tapi ada zaman sekarang mungkin beberapa kelompok ya, yang memberikan nama khusus salafiyah, mungkin ya nggak masalah selama jangan sampai ada namanya anggapan mereka saja yang baik atau yang lain salah, itu nggak boleh ya. Setiap kelompok pasti ada yang sisi baiknya. Itu sih Pak bagi saya. Allah Ta'ala alam. Syukran, Ustaz. Ustaz, di sini bertanya Ustaz. Ya, dipersilakan Pak Iqbal Fikri. Bismillah. Saya punya seorang guru yang beliau termasuk, semoga Allah merahmati beliau, itu yang anti madhab, Ustaz. Beliau tidak bermadhab, jadi beliau sepertinya mengambil pendapatnya Asy-Syaukani. Memang beliau rujukan utamanya dan berpikir itu adalah Nailul Autor. Beliau pernah berdiskusi dengan kami itu menjelaskan bahwa sekarang tidak relevan dengan bermadhab karena beliau mengibaratkan bermadhab itu seperti air dari hulu ke hilir, Ustaz. Jadi sebenarnya dari hulunya itu murni, jernih, tapi semakin jauh semakin budak, Ustaz. Jadi sudah nggak relevan bermadhab, kita perlu kembali ke hulu. Nah, itu menurut beliau begitu. Maroyukum, Ustaz, bagaimana menurut antum pendapat seperti itu, Ustaz? Analoginya bagus, tapi yang jadi masalah kan tadi dari mana Pak? Dari apa? Hulu ke? Dari hulu ke hilir. Jadi dari sumber aslinya itu sebenarnya sudah jernih, sudah benar. Tapi semakin ke sini karena madhabnya sudah melalui ratusan tahun, Ustaz. Jadi sampai ke kitanya itu sudah nggak jernih lagi, Ustaz. Sehingga kita perlu kembali lagi ke hulunya gitu. Yaitu dari guru kami saja. Saya pun juga tidak sepakat juga gitu, tapi dari beliau analoginya seperti itu. Ya, kita semoga rahmati apapun pendapatnya, kita hormati Pak ya. Karena kita tahu beda pendapat ya. Kalau dianalogikan seperti mata air ya, hulu dan hilir. Ya, dapat hilirnya ke bawah ya karena berkat ulama-ulama itu yang membuat jalur ke atas. Kita kalau kita mau nyari air lagi ke atas capek nggak kira-kira Pak? Buat air yang baru lagi, capek nggak kira-kira Pak? Atau pakai air yang dari bawah nih sama diambil. Capek bener gak Pak? Capek ya? Analoginya kita bisa bantah. Oke deh, kita mau ngambil ke atas, tapi jangan ngambil dari air kami deh, ngambil dari air tempat yang lain. Capek nggak kira-kira Pak? Capek nggak Pak kira-kira? Capek. Makanya gunakan madhab itu udah rapi nih, udah ada pipanya ya kita ambil dari bawah. Loh, nggak jernih. Siapa yang bilang nggak jernih? Dari mana tahu nggak jernih? Kalau kita tuduh ulama-ulama itu nggak menjernihkan air atau ilmu itu, wah tuduhannya berat. Tuduhannya berat nggak? Artinya ulama itu ngotorin setiap ilmu lewat. Gimana tuh Pak? Parah nggak kok kalau tuduhan seperti itu? Parah Pak ya? Paham. Ulama ngasih jalur bukan untuk mengotori, untuk menyampaikan kepada kita, bukan untuk mengotori. Makan kalau antum mau ke atas langsung ke hulunya langsung, malah antum yang sulit. Manjat gunung lagi, buat lubang lagi, apa lagi kira-kira? Belum tentu ketika digali ketemu air ya kan Pak? Gali lagi, belum tentu ketemu, keluar lumpur, gali lagi. Ah ngapain capek-capek gali? Ambil aja dari bawah, udah jalannya kayak gitu. Ah gitu bahasanya. Bagi saya, sebenarnya bisa dibantah Bang, tapi nggak perlu ya. Ya, analogi dibantah dengan analogi. Ya nggak boleh. Guru kita tetap kita harus hormati, gimana pun bedanya guru kita, nggak boleh. Ya. Saya punya guru-guru semisal juga, saya menghormati guru saya dimarahin juga nggak masalah bagi guru saya, karena jasanya ke saya itu sudah terlalu banyak dan nggak berhak bagi saya untuk membantah. Tapi yang namanya kader keilmuan ya Pak ya, ilmuwan benar salah itu bisa kita terima dan bisa kita tolak, benar Pak ya? Betul bagi saya. Betul. Saya minta maaf Pak ya, semoga itu dari saya. Siap. Baik, ada lagi teman-teman sekalian? Masya Allah, berhenti kita ngajar itu saya ngajar baru
Lanjut. Ya, ada yang bertanya tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvin ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ciri-ciri pendapat syadz itu apa Ustaz ya? Ciri-ciri pendapat syadz itu adalah menyelisih ijma. Oke. Saya misalkan. Oke. Pernah dengar nggak pendapat ulama mewajibkan cadar bagi laki-laki? Benar nggak? Belum pernah Ustaz. Nah, ayo, Pak Iqbal Fikri pernah dengar nggak, Pak? Ya enggak ada lah Ustaz. Ada loh, Pak. Saya pernah ketemu, ada. Ada Serius, dalilnya? Iya, Zaman ada Umar itu, dalilnya. Zat. Ada dalilnya nggak? Kisah yang di zaman Umar itu, Zat. Ada dalilnya nggak kira-kira? Ada dalilnya. Allah mengatakan kepada perempuan apa? Kullil mu'minati yaghud, kullil mu'minati yaghud, kullil mu'minani yaghdudna absarihinna wa yahfazna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Wah, kepada orang-orang mukminah hendaknya mereka menurunkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Oke. Perempuan artinya nggak boleh lihat wajah laki-laki kan? Benar nggak kira-kira? Iya betul Ustaz. Iya, Zat. Artinya gimana itu? Perempuan laki-laki suruh tutup muka nggak? Abdolnya dilihat kayak gitu. Iya, Zat. Ayo, gimana pakai cadar kita, Pak? Saya pakai cadar juga nih. Enggak. Jelas itu pendapat syadz. Kenapa? Karena menyelisih ijma. Menyelisihnya gimana? Bukan karena nggak ada dalil, ada dalilnya. Tapi nggak setiap yang punya dalil adalah pendapat yang akui. Makanya antum kita nggak boleh silau dengan orang berdalil. Silaulah dengan orang yang banyak pendapat ulamanya. Wah, silau dengan dalil mah saya juga bisa buat dalil. Bolehnya nikah dengan 60 wanita bisa aja saya bikin. Kalau saya mau. Tapi yang jadi masalah orang tahu nggak benar atau nggak salah saya. Kalau saya nggak ngomong ada ulama atau pendapat saya dari siapa, nggak tahu. Dalil itu mudah dapetinnya. Makanya saya pribadi saat ini saya nggak silau dengan orang bisa berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi saya silau dengan orang yang bisa menukilkan banyak perkataan ulama. Dari ulama ini. Wah, Masya Allah bacanya banyak. Tapi kalau bisa berdalil mah, saya bisa ngasih dalil-dalil asal-asalan juga bisa. Bener nggak, Pak? Betul. Jangan silau ya. Masya Allah. Jangan silau dengan dalil. Zat. Jangan silau dengan dalil. Bagi saya nggak silau dengan dalil. Kita boleh menghormati, mengagungkan dalil Al-Quran Sunnah. Tapi jangan silau. Karena orang berdalil belum tentu dalilnya benar. Dalilnya benar. Itu dari saya ya. Masya Allah Pak Fikri nyatat lagi perkataan saya pakai tinta cuka ya Pak ya. Jangan tinta emas Pak. Oke, satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Syukran Ustaz, jazakallahu. Afwan Ustaz. Silakan. Mungkin sangat-sangat di luar tema mungkin. Berkaitan permasalahan yang sangat-sangat diperbincangkan beberapa orang terkait ini kan amalan Imam Syafi'i ini yaitu kunut subuh. Kunut subuh ini kalau Anda boleh tanya nih Ustaz pribadi mengamalkan enggak kunut subuh? Anda ngamalkan kunut subuh, alhamdulillah. Dan bagaimana ketika ada ustadz-ustadz kita atau teman-teman mungkin yang mereka taklid dengan omongan syekh mereka, ustadz mereka yang melemahkan dalil kunut subuh, dan dalil kita apa selain hadis yang hatta faraqad dunya, selain dalil itu apa argumen kita dalam menyatakan kunut subuh ini sunnah gitu? Ya. Mudah. Pertama Pak ya, tadi hadis Anas itu ada. Yang kedua adanya riwayat Baihaqi mengatakan Abu Bakar, Umar dan Ali itu melakukan kunut subuh ya. Artinya ada berapa dalil? Ada 3 kita ya. Dan Imam Baihaqi mengakui hadisnya sahih. Abu Bakar, Umar, Ali, ingat saya. Utsman ingat saya enggak atau enggak. Ada pokoknya ada 3. Kemudian dalil tadi apa? Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW apa? Kunut subuh sampai
tafarraqat dunia. Tafarraqat dunia. Sampai Oke. Ada berapa dalil kita, Pak? Ada 4 4 ya. hitungannya. Oke. Nah, Oke, 4. Satu dalil yang mengatakan Rasulullah nggak pernah kunut, Abu Bakar nggak pernah kunut, Umar nggak pernah kunut. Kira-kira bertentangan nggak dua dalil ini? Satu bertentangan. dalil bertentangan. Jadi kalau ada dalil, satu dalil lawan 4 dalil, yang mana diutamakan? 4. 4. Afwan, Tuh, boleh jadi dalil diulang? yang Gimana? Boleh, Afwan, boleh diulang lagi, Ustaz? Kurang jelas. Dalilnya ini, apa-apa Pak. saja, Ustaz? Argumen kita ini apa-apa aja gitu. Sebenarnya disebutkan di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, tapi saya ringkas ya bahwasanya dalil mengatai kunut itu ada 4 ya. Pertama dalil Anas Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu kunut sampai meninggal dunia. Yang kedua, adanya hadis dari riwayat Baihaqi bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan Ali, seingat saya ya, antara Khulafa Rasyidin ini melakukan kunut subuh. Artinya dari 3 dalil tadi mengakui bahwasanya ada Khulafa Rasyidin melakukan kunut subuh. Bisa dipahami. Dan dalil-dalil yang lain menunjukkan Rasulullah itu pernah kunut subuh. Subuh. Di riwayat Bukhari, Muslim itu banyak. Pernah kunut subuh. Sedangkan dalil yang lain dari Abu Malik Al-Asja'i, seingat saya ya, mengatakan bahwasanya ditanya anaknya, wahai ayahku, apakah Rasulullah pernah kunut? Ayahnya mengatakan, iya. Ibunaya mudah. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa? Ya bunayya hadza muhdas. Oke. Tadi di dalilnya ditunjukkan apa? Abu Bakar pernah kunut enggak? Pernah kan? Umar pernah kunut enggak? Khulafa Rasyidin pernah kunut. Pernah kunut. Oke. Pernah kunut. Tapi di dalil yang tadi meniadakan kunutnya sama sekali. Benar enggak? Naam. Dalam mazhab Syafi'i ketika bertentangan antara 2 dalil, ada dalil bentuknya isbat sama nafi, menafikan dan mengadakan atau menetapkan suatu hukum, maka lebih utama mana dalam dalilnya, menetapkan hukum atau meniadakan hukum? Isbat hukum. Itu dari sisi itu. Sebenarnya banyak dari sisi yang lain, tapi itu ringkasnya, Pak ya. Soalnya mungkin Ustaz pernah dengar kan argumen yang menyatakan kunut ini tidak disyariatkan atau yang menyatakan kunut ini bid'ah. Argumen mereka itu salah satu perawinya itu Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, itu benar. Pernah dengar. Oke. Abu Ja'far Ar-Razi dari riwayat Anas bin Malik itu juga berbeda pendapat ulama. Ali Al-Madini itu mengatakan hadisnya diterima. Berapa? Imam Ahmad juga mengatakan hadisnya diterima. Apalagi Imam Darul Qutni mengatakan orangnya bagus. Yang jadi masalah kan cuma hafalan doang, bukan masalah soduk. Hafalan. Ya hafalannya bisa atau enggak. Ada beberapa ulama mengatakan seperti Imam Bukhari mengatakan hafalnya nggak bagus. Tapi ada ulama yang mengatakan hafalannya bagus. Artinya ada beda pendapat di situ penghukuman. Oh, begitu. Nanti saya punya penelitiannya ya. Saya pernah bahas ketika daurah saya dahulu, itu daurah sebab-sebab perbedaan pendapat ulama. Di antaranya adalah bagaimana ulama berbeda pendapat mengenai pengsohihan suatu hadis. Saya kasih contohnya masalah kunut subuh. Nah, semoga kita adakan kembali daurahnya. Karena Anda bingung juga argumennya ketika teman-teman atau mungkin ustadz yang bertentangan gitu. Apalagi kita kan sebagai murid gitu. Tapi nggak apa-apa. Sebagai murid kita hanya ngikutin apa yang kita percaya saja. Dan Ana juga pernah mungkin ini pengalaman Ana ketika Ana di ma'had Ana itu, Ana kan takbiran Ustaz. Setahu Ana di Al-Um, wallahu alam ya, mungkin kalau salah boleh dikoreksi. Di Al-Um itu kan Imam Syafi'i pernah bilang Allahu Akbar kabiro sampai selesai itu fakana hasanan. Yang Allahu Akbar kabiro oleh tambahan itu. Jadi Ana amalkan di ma'had Ana. Dan ternyata ada salah satu ustadz yang membid'ahkan gitu. Itu Ana bingung bagaimana sikapnya. Ustaz. Apakah memang benar pendapat lain di mazhab lain memang ada yang membid'ahkan atau bagaimana? Saya nggak tahu. Alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi. Dalam mazhab Syafi'i, pengutamaan pembacaan Allahu Akbar kabiro daripada Allahumma ba'id, karena Allahu Akbar kabiro itu lebih apa? Lebih panjang doanya daripada Allahumma ba'id. Dalam mazhab Syafi'i kalau ada 2 doa disandingkan, ya apa? Maksud Ana ini takbiran Id, bukan iftitah. Oh, bukan iftitah Allah. Takbiran di gitu. Karena kan sebenarnya panjang masalahnya. Mungkin di Japri aja saya. Mungkin kita bicarakan. Oke.
Masya Saya Allah. khawatir kepanjangan. Oke, yang lain mungkin sudah cukup, cukup. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Jazakallah khair. Kata Jazakallah khair. admin nih, insya Allah materi aslinya lebih tebal dan akan lebih luas pemaparannya karena dipelajari apa 3 bulan. Ini hanya trailer saja ya. Dari saya hanya trailer saya saja. Dan pasti banyak kurangnya dari saya. Trailer. Semoga Jazakallah trailer khair. kan? Trailer saja. Spoiler lah bahasa spoiler trailer ya. 3 menit biasanya. Kalau film biasa 2 jam, trailernya berapa menit biasanya? 3 menit kan? Ini 3 menit nih hitungannya. Oke. Dan saya minta maaf ya banyaknya kekurangan saya hari ini. Semoga Allah maafkan dan teman-teman maafkan. Amin. Saya berharap juga teman-teman kalau dapat di kesalahan saya dikabarkan. Oh, ini ada yang bertanya nih, Masjid Ummu Al, mungkin satu orang lagi. Silakan masjid yang bertanya ya, masjid. Benar ya, masjidnya ada. Silakan. Ya, izin Zat, saya pakai akun masjid. Saya ingin bertanya Zat, mungkin lebih minta saran atau langkah praktis kalau kita umpama baru mulai ingin belajar fikih ya biar nggak gampang kesetir atau gampang ikut-ikutan. Nah, mungkin ahsannya saran antum atau ngikutin tradisi-tradisi penuntut ilmu itu baiknya titik paling rendah mulainya dari mana saat itu? Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, mulai ya asalnya bagusnya gini mulainya gitu. Biar nggak langsung. Kalau emang kita mau tujuannya jadi dai, ulama paling dasar adalah pertama hafal Quran ya, hafal Quran sambilan dengan belajar fikih mulai dari awal. Tuh, hafal Quran, hafal hadis. Mulai dari nata fikih dari awal, kurangi debat, kurangi nggak bagus-bagus, kurangi main Facebook hitungan saya ya. Banyak Facebook tuh banyak debat-debat nggak jelas. Hindari perdebatan, sibuk mengupgrade diri ya. Rahimallahu man arafa qadrah nafsahu. Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Ketika sudah tahu kadar dirinya kita, maka kita berubah. Itu dulu. Jangan pedulikan yang lain, berubah sama upgrade diri sendiri. Tuh. Intinya paling itu ada sadar diri dan mulai dari yang apa yang kita sadari. Itu sih dari saya ya Pak ya. Saya minta maaf nih mungkin waktunya sudah Masya Allah, maaf sudah sampai jam 12 malam ya. Luar biasa, Masya Allah. Saya minta maaf Bapak-Bapak sekalian, setengah jam lewat ini. Mungkin banyak ngorok idulnya, saya minta maaf. Dan saya minta maaf juga banyaknya salah mungkin saya. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian dapat kesalahan saya, mohon dijapri saya, diingatkan saya. Semoga saya dapat rujuk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.